Selamat malam. Iya, kita mau memulai saudara ibadah kita pada malam hari ini. Tadi ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan satu ayat ya yang saya ngerti tapi saya tidak ketemu. Kemudian Edi bantu saya cari, ketemu di kitab Mika. Dan itu yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Ya. Kita mau belajar bagaimana terbiasa menerima firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, Pak, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu yang bagaimana? Firman yang Tuhan suruh sampaikan. Bukan firman yang rasanya si hamba Tuhan itu merasa Tuhan suruh sampaikan. Bukan juga firman yang dicocok-cocokkan dengan situasi dan kondisi, kemudian rasanya Tuhan akan menjawab seperti ini. Yaitu namanya firman asumsi, saudara. Yaitu, ya saudara percayalah Tuhan pasti tolong. Saudara percayalah bahwa Tuhan bersegera. Saudara imani bahwa itu akan bersegera selesainya. Itu firman berupa asumsi, saudara. Ya. Nah, kenapa berupa asumsi? Karena kita selalu memperkirakan. Kita melihat keadaan, kemudian mencernanya dengan pikiran kita dan kemudian kita sampaikan. Itu firman asumsi. Jadi di situ masalahnya saudara, sehingga kita itu seringkali dengar firman bukan sesuatu yang segar yang dari tahta Tuhan, tetapi sesuatu yang sudah lama dikatakan Tuhan, kemudian itu rasa-rasanya cocok untuk diperkatakan pada saat ini. Ya, dan akibatnya adalah kita tidak menerima sesuatu yang memang Tuhan mau perkatakan atau sampaikan. Saudara, kami baru pulang dari pelayanan ke pedalaman Kalimantan bersama Pak Tony dan Pak Daniel. Satu hari tim kami yang di Kalimantan itu tiba-tiba ditelepon keluarganya karena neneknya masuk rumah sakit mendadak. Neneknya sudah hampir 80. Ketika kami bersama sampai di situ, dokternya di situ kita lihat juga dari oximeternya ya, karena dulu kan kita di Semarang ini dan di Surabaya itu punya tim dokter untuk baksos. Jadi saya sudah biasa lihat, oh ini namanya oximeter, ini namanya ini, cara lihatnya begini. Karena bertahun-tahun kita bikin bakti sosial. Ya, saya lihat oximeternya, waduh tekanan darahnya begitu rendahnya saudara, sekitar 60-an saja tekanan darahnya. Kemudian dokternya bilang dari hasil dia dilihat jantungnya itu sudah parah sekali, dari suaranya sudah klep-klepnya sudah rusak semua. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan kasih lihat rohnya masih kuat ada di dalam nenek ini. Dan saya katakan, nggak apa-apa. Kenapa? Rohnya masih kuat di dalam dia kok, saudara. Kita akan tahu orang ini akan segera meninggal ketika, ketika dia berbaring, rohnya sudah ada 0,5 meter dari tubuhnya. Itu sudah keluar, tinggal pergi. Berarti itu siap-siap sudah menghitung jam, maksimal hari akan dia lepas. Karena sudah keluar dari tubuhnya. Lah ini rohnya masih di dalam tubuhnya, saudara. Dan sampai hari ini, dia sudah pulih kembali. Jadi itulah saudara yang dikatakan dengan mendapatkan firman dari tahta Tuhan. Bukan kemudian, oh kita imani, kita percaya, kita tengking roh maut. Nah itu sakarep kita saudara sebagai umat Tuhan. Dan ini yang hilang saudara, yaitu mengerti dengan presisi dan akurasi kehendak Tuhan. Baik, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Alkitab kita bersama. HP-nya mohon dikasih silent, saudara, hanya getar saja supaya tidak mengganggu yang benar-benar mau konsentrasi sepenuhnya mendengarkan. Karena ada orang yang memang mau benar-benar mendengar sehingga dia akan sangat terganggu ketika ada suara-suara seperti itu. Ya, jadi mari kita saling menghormati. Baik. Di kitab Mika pasal 6 ayat ke-3. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan, saudara yang bersama saya di sini, ya. Mari lihat Mika pasal 6 ayat ke-3. Umatku, apakah yang telah kukatakan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Saudara, ayat ini kalau saudara dan saya perhatikan, kalau direnungkan, ya. Kenapa sih kita ini tidak boleh merasa lelah, nggak boleh rasa jenuh, nggak boleh rasa bosan, nggak boleh lesu, nggak boleh patah semangat dan sejenisnya itu, saudara. Justru pada saat kita seperti itu, Tuhan bukan bilang, oke, nah aku tahu kamu letih lesu, aku akan segera tolong. Aku tahu engkau sudah patah semangat, aku akan segera bereskan masalahmu. Aku tahu engkau itu
sudah berjuang, sudah berusaha sekian lama, terus aku tidak akan menanggungkan lebih banyak masalah atau beban kepadamu. Aku tidak menundanya. Nah, ini yang kita harapkan, saudara, ketika kita itu mulai lelah. Ya, kita mulai lesu. Kita mulai rasanya sudah muak dengan keadaan yang tidak pernah berubah menurut kita. Saudara, ya. Jadi, seperti saya sampaikan sama saudara, saya pun pernah muak. Ya, 16 tahun kondisinya sama. Saudara, 16 tahun masalahnya sama, 16 tahun pergumulannya sama, 16 tahun tetap ada di titik yang sama dalam hidup saya. Bosan saya, saudara, sebagai umat Tuhan. Katanya kalau sama Tuhan itu kita melakukan perkara yang besar. Ini masalah satu doang sampai 16 tahun nggak selesai. Pergumulan 1 sampai 16 tahun nggak terjawab. Saudara. Terus apa maksud Tuhan? Nah, saudara, kurangnya pengajaran itu membuat umat Tuhan itu kacau. Karena mereka tidak mengerti kenapa perlu Tuhan itu seperti itu. Mengapa Tuhan itu sepertinya membiarkan waktu berlalu tanpa ada tujuan. Kita sudah berubah, kita sudah bertobat, kita mau dengar firman, kita sudah berdoa, kita sudah taat. Kalau dicatat, demikian banyaknya kita sudah. Tetapi Tuhan belum dengar, Tuhan belum adakan perubahan, Tuhan belum kasih titik terang. Saudara, jangankan membawa kita keluar dari masalah, memberi kelegaan, titik terangnya pun belum kelihatan. Padahal kita sudah dalam kurung rasanya. Saudara, ya enggak tahu tadi Tuhan suruh saya ngomong ini, saya hamba Tuhan yang santai sekali, saudara. Ya, mau pergi khotbah pun saya enggak bawa catatan. Mau pergi khotbah pun saya enggak bikin dirapikan, mau diomongkan apa, terstruktur, sistematis gitu, enggak ada. Ya, kenapa? Karena Tuhan pernah ngomong sama saya, kalau kamu sudah pintar, aku tinggalkan. Ya, khotbah yang pintar itu ya dibikin terstruktur, rapi sekali. Bukan khotbah yang benar, tapi khotbah yang baik. Khotbah yang baik seperti itu. Ya, ada pokok bahasannya, terus ada penjelasannya, entah itu khotbah tematik, ya, khotbah ekspositori, itu seperti itu. Itu khotbah yang baik, tapi bukan khotbah yang benar. Karena yang benar itu mesti seperti yang Tuhan mau, walaupun tidak struktur, walaupun tidak rapi. Ya, dan saya pilih tidak rapi, tidak struktur. Yang penting Tuhan mau ngomong apa, saya ngomong. Jadi juga memang ada resikonya supaya berani khotbah seperti itu, dididik bertahun-tahun, saudara, hanya bergantung sama Tuhan, bukan bergantung pada dermawan dan donatur. Ya, memang lebih mudah bergantung sama manusia yang kelihatan daripada kepada Tuhan yang sama sekali tidak kelihatan, saudara. Walaupun semua yang Dia ciptakan dan hasil perbuatannya kelihatan, tapi kita seringkali bergantung sama dermawan dan donatur yang, maaf kata, ya, perbuatannya terbatas dan sebagainya. Misalnya, dia ingin menolong, katakan dia ingin menolong, tapi kemudian dia punya masalah sehingga tidak bisa menolong. Dia ingin memberi, tapi kemudian dia punya problem sehingga memang ingin memberi, tapi kemudian ekonominya berubah, dia nggak bisa memberi. Ya, hanya Tuhan yang tidak berubah. Ya, ekonomi donatur bisa berubah, ekonomi dermawan bisa berubah, hati orang bisa berubah. Makanya kalau saudara perhatikan di mana-mana supaya hati orang yang sedang menggelora itu tidak berubah, langsung disuruh tulis janji iman. Kenapa suruh janji iman? Karena kan saudara-saudara kan lagi kena hipnotis sama khotbah. Kemudian mereka tergerak. Tetapi ada waktunya kemudian ketika mereka pulang, saudara, mereka mulai sadar atau berubah pikiran. Kemudian tidak jadi kasih. Jadi harus ada janji iman ditulisi, saudara. Supaya kenapa? Kamu sudah tulis. Jadi nanti tolong tulis berapa kamu mau kasih, alamatmu. Supaya kami bisa datang ke sana menagih. Karena kalau tidak, kita nggak bisa apa-apa ketika dia pulang dan berubah pikiran. Manfaatkanlah dia secepatnya, ikatlah dia, suruh menulis bahwa dia berjanji dengan janji iman. Karena manusia bisa berubah, saudara. Gampang berubah. Sekarang bilang percaya, seminggu lagi bisa goyah-goyah nggak karu-karuan. Ya kan? Sekarang rajin, sebulan lagi misalnya benar kendor sekali, saudara, rohaninya. Berubah. Nah, sekarang kan balik ke ayat di sini, saudara. Ya. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Lihat, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Jadi, saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau kita bilang Tuhan aku lelah, aku jenuh,
aku bosan, aku segala macam. Hari ini Roh Kudus mau sampaikan kepada kita, Tuhan tidak akan bela engkau dan saya. Tuhan tidak akan jawab engkau dan saya. Tuhan tidak kemudian berbelas kasihanmu kepadamu dan kepada saya. Tapi Alkitab katakan di ayat atasnya, Tuhan mau berperkara dengan engkau dan saya. Alias, kita duduk sekarang di pengadilan. Ajukan masalahmu, Tuhan bilang. Jadi apa, saudara? Sering kita tidak mengerti, kita cuma mengadu kepada Tuhan. Sebenarnya tanpa sadar kita itu sedang mempermasalahkan Tuhan. Contoh kalau saudara buat pengaduan misalnya, teman saya nipu saya, ya kan ngadu. Terus kepolisian terus dilanjutkan, karena itu dikena pasal berapa, terus dilaporkan kemudian menjadi P21 laporannya lengkap, maka kemudian kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan negeri, kemudian sidang. Itu berperkara. Nah saudara, tanpa sadar ketika kita ngomel, ngeluh dan lain-lain, kita sedang berperkara dengan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, ayo pergi pengadilan. Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat kembali pengertiannya. Ya. Dikatakan, apa yang telah kulakukan kepadamu, Tuhan tanya. Terus, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jadi Tuhan mau beritahu kita apa? Kenapa sih engkau sedikit-dikit lelah, sedikit-dikit jenuh, sedikit-dikit bosan? Apa sih yang aku bikin dalam hidupmu sampai engkau menjadi seperti itu, gitu loh. Nah, lihat. Saudara, yang pertama. Ya. Kita seringkali tidak menyadari, saudara, bahwa kenapa kita cepat merasa lelah. Sederhana sekali. Ya, ini secara rohani, kita tidak bicara secara jasmani. Kalau jasmani, kenapa gampang lelah? Bisa memang fisiknya bermasalah. Fisiknya tidak terlatih. Betul? Betul. Di zaman saya masih suka berburu, saudara. Saya bisa jalan, naik turun gunung dan lembah, pikul senapan, saudara. Ya, bawa aki. Kalau zaman sekarang gampang. Bawa senter kecil, itu sudah terang sekali. Kalau zaman dulu mesti bawa aki yang untuk binter Mercy itu. Besar itu aki, saudara. Ya. Terus apa? Bawa air, pikulnya senapan Geren yang besar sekali itu, saudara. Ya, tidak seperti senapan sekarang itu enteng-enteng semua dari fiber. Kalau yang dulu itu, saudara, dia punya popor saja berat sekali. Ya, dia punya laras tebal sekali. Saudara, karena itu senapan zaman perang dunia. Itu sudah berapa kilo? Naik turun gunung kuat, saudara. Ya. Kenapa? Ada lembahnya macam, nah mana kita pergi berburu binatang, nggak hidup di kebun binatang. Kalau di kebun binatang nggak bisa ditembak. Ada urusan harus tempat liar. Ya. Kuat sekali karena kenapa? Terlatih. Masalahnya orang cepat lelah itu karena memang tidak terlatih. Masalahnya kenapa tidak terlatih? Bisa nggak ngerti harus latihan, bisa nggak mau latihan, gitu aja gampang. Ya, kenapa? Karena korbannya zaman sekarang gampang. Pokok lu kasih uang, masalahmu beres. Tabur, utang melunas. Kasih lebih banyak, nanti semua dijawab. Tetap menyederhanakan segala sesuatunya. Dan hidup ini tidak sesederhana itu, saudara. Makanya saya sering katakan, hidupmu dan hidup saya itu tidak semudah mulut pendeta di mimbar. Mulut pendeta gampang, percaya saja, percaya saja. Gampang dia ngomong percaya saja, dia aja nggak percaya kok. Buktinya apa, saudara? Hamba Tuhan tidak percaya. Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak percaya Tuhan. Buktinya apa? Nuntut persembahan terus. Nuntut persembahan terus. Dia sendiri tidak percaya Tuhan pelihara. Dia sendiri tidak percaya Tuhan kasih upah. Dia sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu mempekerjakan orang ada hitungannya, nggak gratisan. Dia sendiri nggak percaya tapi dia khotbah suruh percaya. Bagaimana orang dia tidak percaya mengajar orang percaya? Apa yang diimpartasikan dalam hidupnya ke orang lain? Ya ketidakpercayaan. Ya, makanya saya bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang kemudian bikin buku bahwa itu perpuluhan tidak benar. Karena itu dipaksakan. Karena itu tidak ada ayatnya di Perjanjian Baru. Karena itu tidak ada doktrinnya dari Rasul Paulus, nggak ada dari Rasul Petrus, tidak ada satu surat pun yang menuliskan pengajaran perpuluhan di Perjanjian Baru. Dan tidak ada satu praktek pun yang mengajarkan perpuluhan selama hampir 800 tahun dalam sejarah gereja Perjanjian Baru. Ya, tapi kemudian itu dipaksakan dicari-cari pembenarannya. Katanya apa? Ketika saya masih mengajar kita diajar untuk sebagai pengajar untuk mengajar bahwa apa? Satu, perpuluhan itu memang hak Tuhan. Kedua, perpuluhan itu Yesus ajar kepada murid. Mana ada Yesus pernah kumpulkan murid terus ngomong kamu harus perpuluhan. Yesus mengajar orang Farisi. Yesus menegur orang Farisi yang praktek perpuluhannya salah. Yesus tidak mengajar murid. Tapi diputar. Terus apa lagi? Perpuluhan itu menguduskan uangmu. Kalau engkau beri maka yang 90% menjadi kudus. Itu waktu saya mengajar Ya saya nurut aja lah.
Zaman dulu saya tahu saya orangnya wataknya keras. Jadi kalau ada apa-apa saya belajar saya ini keras. Jadi saya merubah diri saya supaya nggak keras, saya belajar nurut. Saudara, tapi lama-lama nurut-nurut yang nggak bener ini nggak bisa kalau nggak lawan dengan keras. Saudara, ya nggak bisa kita ngalah kalau hal itu salah terus saya keras. Kalau saya lawan berarti saya menunjukkan kerasnya saya. Enggak, kadang ada ketegasan yang perlu ditegaskan benar-benar dengan keras. Enggak dengan kompromi dengan lemah lembut, saudara. Ya, dan saat-saat ini saya sudah bilang, Tuhan, aku enggak lagi main lemah lembut kalau itu salah. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Makanya sekarang, saudara, di Inggris ada siaran rohani dari seorang hamba Tuhan. Dia mengajarkan tentang itu, bahwa gereja perjanjian baru tidak ada persembahan perpuluhan. Kemudian dia bilang, saudara-saudara hamba Tuhan yang masih mengajar perpuluhan, saya mengundang saudara untuk datang ke acara saya. Kita akan berdebat di acara saya di TV. Nggak ada satu orang berani muncul. Kenapa? Memang tidak ada dasarnya. Dan kalau saudara baca sejarah gereja, dari zaman rasul-rasul, mulai kitab Rasul, sampai dengan kitab Yohanes itu, hampir 800 tahun tidak ada praktek perpuluhan. Makanya kalau saudara pergi gereja Katolik, orang Katolik tidak ngomong perpuluhan. Karena Katolik munculnya pada abad ke-6. Masih belum ada praktek perpuluhan. Praktek perpuluhan mulainya pada tahun 777. Saudara, dikembalikan ada doktrin perpuluhan. Dan itu tidak diperintahkan oleh bapak-bapak gereja zaman dulu, tapi diperintahkan oleh Raja Prancis yang namanya Charlemagne. Saudara, dan itu dipertahankan mati-matian, saudara. Dengan segala macam akalnya, dengan segala. Padahal tidak ada. Saya kepingin kalau saudara nanti kepingin ya gembala saudara ngotot bilang ada, boleh ketemu saya, kita ngomong di forum. Saya background fakultas hukum, saya akan bicara secara hukum. Dan silakan dia buktikan kalau itu masih berlaku. Ya, saya sekarang enggak mau lagi, ya sudahlah saya memang orangnya keras, jadi kalau mau gas itu saya masih keras, jadi saya diam aja sekarang enggak. Udah enggak zaman, saudara. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Enggak ada tawar-tawar, saudara. Ya, terserah enggak mau undang khotbah di gereja, tidak masalah. Aku enggak makan dari persembahan gereja. Saudara, aku makan dari Tuhan. Kok berani, Pak? Berani. Kenapa? Lah aku udah ngalami kok, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diangkat Tuhan. Tuhan tuh tanggung jawab kalau manggil orang. Lihat, orang Israel melawan pun. Selama di padang gurun mereka melawan, berontak, tetap makan. Betul? Tidak pernah Tuhan bilang, karena kau ngelawan, sekarang kuhukum 1 minggu tidak turun mana. Puasa semua, tidak ada. Tetap makan. Apalagi nurut, berontak aja tetap makan. Halo? Jadi kalau hidupmu sekarang tetap kecukupan, tetap makan, jangan merasa engkau tidak punya pemberontakan loh. Halo? Ya, bisa jadi engkau sedang berontak, tapi karena Tuhan itu setia, tetap lo pelihara. Halo? Jadi jangan ada pemberontakan. Kalau kita cukup, kalau kita punya materi, itu berarti hidup kita sudah tidak ada pemberontakan. Siapa yang bilang? Ya, baik. Oke, sekarang kembali ke sini, saudara. Dengan apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apa engkau telah kulelahkan? Tuhan tanya sekarang. Yang bikin hidupmu dan hidup saya lelah itu apa sih sebenarnya? Ya kan Tuhan bilang, aku tidak pernah bikin kamu lelah loh. Sekarang perhatikan. Ya, ini kan terus di ayat di bawahnya dikatakan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan lain-lain. Nah, Tuhan kembali mengingatkan umatnya waktu dia berkata seperti itu tentang peristiwa waktu mereka keluarkan dari Mesir. Tadi sudah saya singgung waktu radio, saudara. Orang Israel ini hanya ingin keluar dari perbudakan, selesai sampai di situ, pokoknya berhenti di perbudakan. Selesai. Dan lihat kalau engkau baca kitab Keluaran, mereka hanya menjerit karena perbudakan. Hanya itu saja yang jadi masalahnya. Kalau masalah makan mereka cukup. Karena Goshen adalah tempat yang subur di Mesir. Jadi makan cukup, tetapi disuruh kerja paksa. Jadi apa? Maunya mereka makan cukup dan kalau perlu tidak kerja. Makan cukup kalau perlu tidak lakukan apa-apa lagi karena makanan sudah cukup. Tetapi mereka terpaksa harus bekerja. Itu yang membuat masalah, saudara. Sehingga mereka ini berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian lihat, Tuhan tolong. Walaupun permintaan mereka, fokus mereka hanya tentang masalah kerja paksa. Mereka tidak pernah fokus hal lain. Hanya masalah itu saja yang jadi masalah kerja paksa. Yang membuat hidup mereka kurang nyaman. Bukan nggak nyaman loh. Tidak ada waktu kerja paksa itu mereka kelaparan. Tidak ada kata Alkitab. Cukup mereka makan. Cuman kerja paksa. Jadi dipaksa melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, tidak nyaman dengannya.
Saudara. Terus Tuhan ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti baca di kitab Keluaran. Terus Tuhan membawa mereka keluar. Andai sekarang, ya, yang seperti yang saudara dan saya inginkan, punya masalah selesai sampai sana saja. Maka Tuhan tidak akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan cara apa? Matikan saja Firaun yang ini, ganti dengan Firaun yang lain, yang baik kepada mereka seperti zaman Yusuf. Beres kan masalahnya? Beres kan? Saya ulang. Andai, saya ulang lagi, ini penekanannya. Andai engkau dan saya, ya, persis seperti orang Israel zaman dulu, yang hanya masalahnya ini, terus Tuhan selesaikan masalahmu dan masalah saya, maka Tuhan hanya akan membuat orang Israel tetap ada di Mesir, cuma rajanya diganti dengan raja yang baik kepada mereka. Selesai masalahnya? Selesai. Iya apa ya? Tetapi lihat, Tuhan tidak punya rencana hanya menyelesaikan masalah mereka yang menjadi problem mereka. Tuhan punya rencana membawa mereka kembali kepada tempat yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Karena itulah tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, terus lihat, saudara. Ketika Abraham dijanjikan tanah Kanaan, dia tidak langsung masuk perjalanannya nyaman sampai Kanaan. Betul? Dia berjalan. Ketika sampai, saudara lihat di bagian Negeb. Negeb itu adalah bagian selatan daripada tanah Kanaan. Terus, kelaparan di sana. Iya ya? Betul apa ya? Terus, dia ngungsi ke Mesir. Ngungsi ke Mesir, istrinya hampir jadi gundiknya Firaun. Terus keluar dari Mesir. Kemudian ribut sama ponaannya. Iya apa ya? Kemudian ponaannya dibawa lari kan dalam peperangan itu. Dia harus menyelamatkan ponaannya. Terus ada raja lain lagi, naksir dan macam-macam, panjang ceritanya. Jadi untuk sampai ke sana mereka harus melewati banyak permasalahan. Dari zaman Abraham pun untuk sampai ke Kanaan tidak gampang, jalannya rata, lempeng dan lurus dan sampai, betul? Ada banyak masalah dan pergu. Saya ulang lagi dulu, ini untuk mengingatkan aja pelajaran sekolah minggu, saudara. Sekarang mereka mau menuju ke Kanaan, apa langsung jalannya enak, rata, begitu lurus, ngebut aja, misalnya zaman dulu pakai kereta begitu, ditarik kuda begitu? Tidak, ada banyak masalah dan pergumulan. Ternyata untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan, untuk sampai ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak mudah, banyak pergumulannya. Tanam di otaknya sekarang, tanam dulu pelan-pelan. Untuk sampai ke sana banyak jadi tidak ada hidup yang mudah. Karena kita selama ini selalu, saudara, antar persembahan nanti beres. Saudara, kalau masalah misalnya rumah tanggamu suka bertengkar, periksa persembahanmu. Betul? Kesehatanmu ada masalah, periksa persembahanmu. Semua larinya ke persembahan. Jadi orang miskin itu karena tidak bisa persembahkan apa-apa kan jadi ruwet sekali hidupnya. Doa nggak akan dijawab, betul? Tidak bisa diangkat Tuhan, betul? Karena nabur sedikit, nuai sedikit. Miskin tetap miskin kan? Tidak bisa dia diangkat Tuhan, tidak bisa mentas dia toh. Iya, tidak, justru banyak orang miskin bikin hamba Tuhannya mentas. Kenapa? Nyumbang orang miskin walaupun sedikit nyumbangnya, tapi kalau banyak sekali orang miskin jadi banyak uangnya. Nah, makanya saya bersyukur kalau ada Instagram atau Facebook sekarang Pastor Insta, dan itu bagus juga memang. Kenapa ada yang marah? Kenapa saya dimuat di situ? Pertanyaannya, saudara, ada hak untuk mendapatkan informasi. Itu ada hukum hak untuk mendapatkan informasi. Saudara, selama informasi itu benar, tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan, orang nggak bisa dihukum. Sekarang saya foto, saudara, pakai jam mewah. Saya muat cuma kasih keterangan aja jamnya itu merek ini, selesai. Saudara bisa tuntut saya? Tidak bisa, karena tidak ada unsur menjelekkan, menjatuhkan dan lain-lain di sana, nggak ada unsur pidananya. Makanya waktu saya mau aktif, saudara, di medsos, Tuhan bilang tidak usah. Tidak usah, Tuhan. Kenapa? Karena saya bisa bahas itu, saudara, dari sudut hukum. Kalau saya sekarang dipoto begini, terus orang muat, dia bilang, ini Pak Asen lagi khotbah, gitu aja, saya nggak bisa tuntut dia. Kecuali dia jelekin saya, ini Pak Asen namanya, misalnya ada orang mengaku ditipu. Nah, itu saya bisa tuntut dia. Siapa penipunya? Itu mencemarkan nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ada pasal 300 sekian itu bisa. Tapi kalau cuma dipoto terus dimuat, Pak Asen lagi khotbah, dia berhak. Kenapa? Nah, ada unsur pidana di dalamnya. Jadi kalau ada yang marah itu, saudara, kenapa marah?
Itu kan fakta dan tidak ada keterangan di sana karena ini beli jam segini, ngutang toko jam belum bayar. Nah, itu lain lagi. Saudara, kalau itu terus ternyata dia sudah bayar, itu pencemaran nama baik. Perbuatan tidak menyenangkan, ada pasalnya semua. Tapi kalau cuma bilang pakai jam segini harganya, tidak ada unsur apapun di dalam, tidak ada pidana sedikit pun. Jadi tidak bisa ngamuk. Karena masyarakat ada hak untuk mendapatkan informasi. Makanya saya sadar Tuhan bilang kamu tidak usah aktif di situ. Ya, tidak usah kamu pokoknya ikut-ikut medsos ya sudah Tuhan. Ya, karena gemes juga lihat saudara. Jauhkan aku sukses. Kalau aku sukses kamu harus ikut aku. Semoga kamu juga kebagian suksesnya. Itu sistem marketing MLM. Kalau aku bisa dapat mercy, kalian harus gabung ini. Semoga kamu minimal silver. Kalau aku diamond manager, minimal bawahanku silver gold manager. Ya lah. Begitu MLM. Terus apa? Orang ditarik datang kepada dia bukan karena kepada Tuhan, kepada dia supaya ikut-ikutan punya segala yang mewah. Dan ukurannya kemewahan. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada jaminan orang yang diberkati begitu luar biasa itu apa yang disampaikan benar. Saya pernah buktikan kan sama saudara. Yang waktu saya habis khotbah di suatu gereja, terus pendoanya bilang, Pak Ahmad, boleh nggak? Bisa nggak kita pergi ke rumah sakit? Ada jemaat yang pendarahan sesudah dioperasi nggak berhenti. Terus saya udah pernah dengar lah cerita saya udah ulang-ulang kan. Betul. Itu pendeta terkenal, mobilnya mobil mewah, banyak kaya-kaya. Ya kan? Saya masuk ke dalam, Tuhan apa kehendakmu atas orang ini? Saya tanya apa kehendakmu? Saya selalu tanya, Tuhan saya tidak tahu, sembuhkan. Nah, seorang hamba itu tanya, bos, terus ini gimana? Itu yang benar, jangan bos sembuhkan. Bosnya bingung, aku jadi bos apa kamu? Loh kalau sembuh Tuhan minimal lah dia terima kasih, minimal namaku naik, minimal kalau dia pemurah dapat amplop, dapat angpau, gitu loh. Ya, ketika saya berdoa saya melihat lingkaran hitam seukuran ban sepeda motor, blok masuk di tubuhnya. Artinya finish, selesai. Terus saya keluar, saya gini. Mereka lihat saya gini. Terus langsung pendetanya, pendeta apa macam begini. Jadi gitu saudara, dilihatin dari atas bawah, lihat atas bawah. Terus dia bilang, tim doa kita sudah berdoa. Sudah ada tanda-tanda dia bergerak. Ya sudah, saya bilang, sudahlah, saya nggak mau ribut. Karena saya tahu saya orang keras, saudara. Karena saya keras, makanya saya banyak ngalah. Akhirnya kelewatan ngalah, sebenarnya saya nggak boleh ngalah. Jadi ya sudah, saya bilang, ayo antar saya pulang. Ya ketua tim doanya bilang, Pak Hasan minta maaf ya. Ya sudahlah, saya bilang, udah. Besok pagi jam 4 pagi ibu tuh meninggal. Berhasilkah tim doa yang hebat itu? Berhasilkah pendeta yang sekaya itu? Benar dia? Mana yang lebih benar dengan yang tidak punya apa-apa? Yang tidak punya apa-apa? Tidak ada tanda orang diurapi dipakai dengan kekayaan itu, saudara. Jadi jangan ukur seperti itu, tolong perhatikan. Ya, yang diukur apa? Kalau rohmu dan motivasimu benar, engkau bisa membedakan orang itu khotbah dari ketamakannya, orang itu khotbah dari apanya. Kalau hatimu murni. Tapi kalau hatimu tamak, kumpul sama yang tamak cocok, satu aliran, satu perguruan. Perguruan Kaipang. Tahu apa? Kerjanya apa? Cuma minta. Kaipang itu kan gini. Betul? Kai itu kan nasi dari cikai bahasa Mandarinnya. Cikai itu apa? Pengemis. Cuman gini tok bisanya minta. Ngasih pun untuk minta balik. Ngasih pun untuk minta balik. Kerjanya cuma minta. Betul saudara? Kalau di dunia persilatan makanya itu Kaipang itu saudara terkenal dengan jurus tongkat pemukul anjing. Ya, Ang Cikong. Cuma bisa minta. Kasih pun untuk minta berlipat. Ngasih pun berharap nanti dibalikkan lagi lebih banyak. Itu aja mentalnya. Ya, makanya nanti kalau bikin aja saudara misalnya mau bikin persekutuan Kaipang. Ya. Karena cuma bisa minta, tidak bisa memberi. Kita datang pun memuji, habis itu minta. Kita pikir kita penyanyi, show depan Tuhan terus minta honor, begitu. Saudara, yuk kembali ke sini. Jadi dikatakan, dengan apa sih aku lelahkan engkau itu? Apa sih yang aku suruh kau? Apa sih sampai kau itu lelah? Loh, tapi tak lelah loh saya ini punya masalah. Loh, sekarang lihat. Murid kalau lelah belajar, berarti dia bukan mengerti posisinya sebagai murid. Gitu aja kan? Iya Pak, iya. Kalau anakmu bilang, Mama ini pelajaran. Terus kau bilang, sudah nak berhenti aja sekolah, begitu? Siapa orang tua yang anaknya ketika nangis karena pelajaran sulit terus dia sudah kamu berhenti? Ada? Ada? Pasti suruh belajar. Terus apa? Undang guru les dan macam-macam pokoknya supaya bisa. Betul apa ya?
Loh sekarang kalau satu, engkau dan saya tidak mengerti, engkau ini dan saya murid. Bukan cuma anak Tuhan. Lah anak nggak diajar, nggak sekolah. Bayangkan anak orang kaya tapi nggak pernah nginjak batu sekolah. Anak orang miskin pun harus sekolah. Ya. Dari tata bahasanya, cara ngomongnya, etikanya ketahuan ini orang sekolah atau enggak. Atau sekolah tapi gagal paham bahwa dia sekolah. Cara ngomongnya kayak orang enggak sekolah. Banyak. Saya sering diundang, saudara. Waktu nelpon, Pak Asen, saya mau pakai Pak Asen tanggal segini. Wih, saya mau pakai Pak Asen tanggal segini. Terus saya bilang, maaf Cik, saya bukan gigolo. Oh, maaf. Cobalah ngomong yang enak. Pak Asen bisa enggak melayani di tempat kami tanggal segini. Jangan saya mau pakai. Kenapa? Karena di dunia pengusaha itu, maaf kata, kadang bahasanya berbeda. Ya kalau ngundang pun saudara, kalimat waktu ngundangnya itu berbeda. Karena dia rasa, saya mau kasih uang, berarti kamu bawahan saya. Karena kamu butuh uang, jadi kalimat saya untuk mengundangmu berbeda. Saya sampai sekarang alami. Kalimat-kalimatnya sangat berbeda. Jadi maksudnya, biasanya kan, malah ya biasalah. Ya. Pak Hasan gini-gini ada kalimat, biasanya kalau undangan resmi pakai surat. Terus shalom atau salam sejahtera dalam kasih Kristus gitu. Terus langsung, dengan ini kami mengundang. Langsung gitu. Kalau yang baik, saudara, biasanya kalimatnya berbeda. Lebih halus, lebih baik. Bukan sekedar, dengan ini kami bermaksud mengundang. Enggak. Saudara. Kalimatnya lebih halus. Saudara. Bahwa gereja kami mengharapkan Bapak bisa memberkati jemaat lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang kami harapkan bisa mengisi tanggal segini. Kalimatnya beda. Tapi kalau yang pengusaha, kalimatnya saya harap. Kenapa? Karena lu kan butuh duit. Kita punya duit nih. Terus lu mau datang gak ambil duit ini? Mau? Nurut. Itu bedanya, saudara. Ya, kalau saudara terjun di pelayanan akan tahu. Orang punya uang tuh sikapnya. Kadang-kadang, Tuhan, gitu loh saudara. Dan saya gak pernah mau tunduk, gak urus. Ya, saya nggak terus kasih uang, Bapak, saya datang, nggak ada urusan. Kalau sudah merasa punya uang terus mau ngatur, maaf nggak bisa. Kenapa? Selama kita masih bisa dibeli oleh uang, kita itu manusia yang masih ada nilainya. Kalau kita sudah nggak bisa dibeli oleh uang, kita tidak ternilai. Pilih tidak ternilai. Saudara, makanya banyak seperti di Jakarta, biar sekaya apa kalau ngomong-ngomong, Pak Asen, kita lo kangen lo Pak Asen. Nggak berani dia, Pak Asen Jakarta, nggak berani. Kenapa? Kalau sudah biasa sogok datang bahkan telepon. Kok saya nggak pernah ditelepon? Kok nggak pernah diundang khotbah? Nah itu akan lain cara ngomongnya dia. Saudara, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba uang. Itu beda, saudara. Makanya saya mau peringatkan saudara, tolong tidak mengajak orang datang ke persekutuan kita, ya, dengan menjanjikan ada konseling, dengan berharap. Terserah saudara, anaknya siapa di kota ini buat saya nggak ada bedanya. Saya mau sampaikan sama saudara. Ya, apalagi kalau datang ke persekutuan pakai celana pendek. Tolonglah saudara ya. Bulan lalu kan ada datang pakai celana pendek. Oh anaknya saya nggak peduli dia anaknya siapa. Saya mau beritahu saudara. Anak yang punya seluruh kota Semarang misalnya, tanahnya ini semua punya dia dulu, nggak ada urusan sama saya. I'm not interested in that kind of things. Saya butuh uang, tapi ada etikanya untuk dapat uang sebagai hamba Tuhan. Datang main HP-an, terus dari kita mulai ibadah, mulai duduk main HP. Untuk apa datang? Jadi tolong saudara-saudara yang promosi-promosi aneh-aneh ini, berhenti promosi aneh-aneh. Ya, kita tidak menawarkan produk-produk yang saudara rasa itu bisa ditawarkan. Oh ini anaknya Pak, saya nggak mau tahu sih anaknya siapa. Doa malam jelas nggak ada konseling. Lembaga pendidikan, bukan rumah sakit. Ya, jadi nanti tolonglah, ya saya sampaikan itu pasti ada yang suruh datang. Datang celana pendekan 2 orang duduk main HP terus sementara kita menyembah sampai selesai main HP. Saya mau sampaikan, mungkin saudara aktif di persekutuan kita dari awal, tapi aturan adalah aturan. The rule is the rule. Jangan terus kan saya dekat sama Pak Asen. Pak Asen, no. Saya dekat sama orang pun saya tidak pernah manfaatkan orang kok. Siapa yang di sini dekat terus saya pernah telepon, ayo dong undang saya makan sekali. Pernah? Nah, tolonglah saudara, kita saling menghormati. Ya, kita saling jaga supaya enak. Kalau enggak kita punya hubungan nggak bisa baik kalau sudah tidak saling jaga. Saudara karena pikir, Pak Asen nanti kan bangga. Ini yang punya loh Pak Asen datang. Untuk didoakan, tidak ada bangganya saya saudara.
Saya bangga kalau saudara datang, saya mau berubah. Nah, itu baru saya bangga. Saya mau dengar firman untuk jadi orang Kristen yang benar. Itu bangga kita. Kalau Pak Asen masalah, tak usah datang ke sini, saudara saya. Nggak perlu saya datang ke sini, saudara. Ya kan, ngapain saya datang ke sini gitu loh. Ke tempat lain aja yang banjir uang. Ke tempat lain yang biasa kasih saya ketemu bisa ratusan juta, ketemu ratusan juta, enak hidupnya loh. Tolong ya saudara, jangan promosi terus suruh orang datang dengan pakaian yang aneh-aneh. Datang celana pendekan main HP. Sementara saya sampaikan firman dia main HP. Itu pasti ada yang suruh datang. Dan ketika saya tanyain, dia bilang, "Oh, anaknya Anu, Pak." Saya nggak urus dia anaknya siapa. Dia mau sekaya apa, saya nggak urus. Saudara, tolong perhatikan ya. Hamba yang sudah diproses Tuhan di padang gurun itu matanya beda. Sama yang tidak mengalami padang gurun cuma di bangku sekolah. Itu beda sekali. Saya bilang, saya sudah pernah tidur di lantai. Saya sudah pernah tidur di alas koran. Udah, itu aja. Sekarang nggak tidur di alas koran pakai kasur spring bed, enggak, udah bagus. Jadi jangan ya saudara, tolong jangan promosi yang aneh-aneh. Ya, tolong sekali lagi saya katakan. Ya, kalau mereka mau datang kasih tahu. Tolong disiplin, nggak main HP selama ibadah. Ya, beda kan kalau saudara baca firman, saudara lebih ya, kan ini lagi main WA-WA, ini kalau gerak terus tangan. Masa buku Alkitab gerak terus untuk apa saudara gerakkan tangan? Saudara tolong perhatikan, entah itu anak siapa. Karena yang saya tanya, siapa sih itu? Oh, anaknya Anu. Pokoknya kalau orang kaya masuk ke persekutuan kita bangga. Apa sih bangganya? Dari awal saudara saya nggak bangga kalau ada orang kaya di persekutuan kita. Yang kasih gereja 100 M itu, ya saya suruh sering datang ke sini. Siapa di sini kasih gereja 100 M coba? Nggak ada di sini. Suruh aja dia datang kan keren. 100 M loh dia kasih gereja. Nggak bangga saya, nggak pernah saya. Ayolah datang. Entah itu. Jadi sekarang yuk kembali ke firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya bilang mohon. Ya, mohon sama saudara, nggak usah promosi karena ini orang kaya sekali, ini orang top sekali di Semarang, ya. Terus bisa sembarangan datang celana pendekan dan lain-lain, forget it. I don't care. Ya, saya bilang, I don't pay respect to the rich. I just pay the respect to the obedient. Saya menghormati orang taat sama Tuhan. Saya tidak menghormati. Kenapa? Kalau kita orang, itu maksudnya apa sih? Sien, berharap duit, berharap persembahan, berharap dikasih dan lain-lain. Oke, jadi kembali ke sini. Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Tuhan tanya. Aku ini bikin lelah apa sih dalam hidupmu? Tapi kan banyak kita lelah loh Tuhan. Saya dulu kan seperti saya pernah cerita sama saudara. Ketika saya diproses Tuhan, saya berdoa 7 jam sehari, 2 tahun puasa. Tidak dia keluarkan sama sekali. Tolong perhatikan. Lelah saudara, puasa tiap hari puasa. Makan itu cuma jam 6 makan, minum, selesai. Tunggu jam 6 besok. Nggak ada minum dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besok nggak ada minum-minum. Benar-benar puasa full. Doa berapa hari sekali masih dikerok pakai cutter. Ini dengkul karena tebal sekali. 7 jam bukan doa duduk, tapi doa berlutut. Dijawab tidak ada. Capek bukan hanya badannya, hatinya ini loh pegel banget. Sudah doa sekian jam loh, sudah puasa loh, kok nggak ada jawaban? Capek aku. Terus Tuhan, aku cuma minta satu loh, pulihkan pekerjaanku. Ternyata sekian tahun loh Tuhan tidak ada jawaban. Minta satu hal aja sekian tahun saya bilang. Apalagi minta 2-3 hal. Satu aja sekian tahun kau tidak jawab. Itu otakku. Susah loh ternyata ini. Kenapa? Tuhan tuh minta ampun dah. Satu tok loh saya minta. Kata, kembalikan saya ke pekerjaan saya. Supaya saya ada status. Supaya ada penghasilan. Ini gak ada sama sekali. Doa tidak dijawab-jawab loh. Tidak ada jawaban. Saudara, sampai saya bilang seperti itu. Ternyata satu aja susah. Apalagi minta banyak. Nah mulai otaknya jalan lagi. Daripada minta satu sekian tahun nggak dijawab, lebih baik aku mau berusaha lagi itu sendiri, nggak pakai minta-minta. Bangkit kembali kesombongan di dalam aku yang belum dihancurkan lewat proses. Bangkit lagi keangkuhan, kemampuan diri sendiri. Aku nggak butuh Tuhan. Aku mau cari sendiri semua. Daripada minta setengah mati bertahun-tahun nggak ada jawaban. Satu hal aja loh. Saya nggak minta Tuhan beri apa. Cuma saya bilang kembalikan saya kepada pekerjaan saya. Supaya saya ada penghasilan. Itu aja. Tidak ada saya minta kerjaannya lebih baik, lebih penghasilan. Tidak ada, saya cuma minta itu doang. Dan itu pun tidak pernah dijawab. Bayangkan saudara. Capek. Capek banget saudara. Ketika engkau merasa lelah, Tuhan mau lihat. Bangkit tidak manusia lamamu lagi. Hidup tidak manusia lamamu yang sombong mau meraih semua dengan kekuatanmu sendiri. Yang mau jalan dengan kemampuanmu sendiri. Yang rasa daripada nunggu Tuhan, aku bisa, aku mampu. Tuhan mau bilang, kalau ini belum dihancurkan total, begitu kita diberkati, percayalah, rusak total lagi.
Hancur total lagi hidup kita. Makanya ini perlu dihancurkan sampai selembut-lembutnya. Seperti gandum ditumbuk halus sampai jadi tepung yang tidak bisa ditimbang sebijian. Kenapa engkau dan saya capek? Manusia lama ini memberontak. Manusia lama ini tidak bisa mati. Manusia lama ini mau bangkit kembali. Alias tidak pakai Tuhan dah. Minta sama Tuhan itu setengah mati. Baik, aku bisa cari sendiri. Pengalamanku selama ini tidak dekat sama Tuhan dulu bisa cari sendiri kok. Sekarang dekat, tidak bisa Tuhan kasih, cari sendiri lagi. Makanya di situ saudara, orang gagal di padang gurun ketika mereka mencari jalan keluarnya sendiri. Tidak menunggu waktu Tuhan mengeluarkannya. Tapi Pak, gimana kebutuhan? Gimana? Selama di padang gurun tetap ada jalan keluar. Selama di padang gurun tetap ada Tuhan berikan provision. Provision itu, bahasa Indonesianya provision itu, anulah penggenap kasih, saudara butuh dikasih itu loh, kebutuhan-kebutuhan dasar tuh. Tetapi, kebutuhan yang lain enggak loh. Di padang gurun Tuhan kasih apa? Mana? Yang lain-lain enggak. Kebutuhan dasar akan diberi. Tapi kan kita enggak hanya kebutuhan dasar, betul? Ada keinginan-keinginan, betul? Ada harapan-harapan. Nah itu jadi masalah. Jadi dihancurkan kita punya apa? Kesombongan. Dihancurkan manusia lamanya. Dihancurkan rasa pintar, rasa mampu, rasa bisa, dan lain-lain. Karena kalau itu tidak hancur total, ketika Tuhan pulihkan kita, itu akan timbul kembali dengan luar biasa. Jadi bersyukurlah kalau manusia lama kita dimatikan untuk timbul manusia baru. Proses dimatikan itu tidak kemudian saudara percaya tobat baptis cemplung terus jadi mati secara manusia lamanya. Tidak itu. Masalah yang mematikan manusia lamamu, pergumulan yang mematikan manusia lamamu. Saudara pikir saya bisa khotbah di saudara ini karena terus Tuhan kasih kemampuan saja? Enggak itu. Prinsip saya dulu, orang lahir sendiri, hidup sendiri, mati sendiri. Bocap. Bahasa Hokkiannya bocap. Enggak urus, enggak peduli. Kita hidup sendiri-sendiri kok. Ngapain saya ngurusin orang lain? Betul, saya jarang orang tolong kok. Saya aja jarang orang bantu kok. Ngapain ngurus orang lain? Itu prinsip saya dulu. Tapi Tuhan rubah. Sampai peduli orang lain. Saudara kalau dulu ngapain? Kita hidup lahir sendiri kok, betul? Walaupun mungkin ada saudara kembar, betul? Ya kalau saudara kembar ya ada lahir sendiri. Saya lahir sendiri, nggak ada kembar. Hidup sendiri, mati sendiri. Terus ngapain saling ngurus? Itu dulu prinsip saya. Acuh. Walaupun dari kecil saya punya karunia, dari kecil saya bisa lihat. Saya nggak peduli, saya orangnya acuh. Saya bisa lihat kalau orang ini akan mati sebentar lagi. Kelihatan kenapa? Tuhan kasih lihat di warna tubuhnya berbeda. Orangnya akan segera mati. Nah biarin, tidak keluarga saya nggak tahu. Saya orangnya acuh sekali. Tapi Tuhan rubah. Kasih umatku. Aku sayang kamu harus mengasihi. Tapi Tuhan bilang, aku sayang kamu. Iya. Terus, kamu bisa nggak sayang orang lain? Nah itu sulit Tuhan. Aku disayang sih, seneng. Menyayangi orang lain susah, saudara. Saya ngalami, saudara. Makanya Tuhan bilang, nah ini aku perlu proses dan bentuk. Ya, aku tidak memanggil kamu itu terus aku kasih terus sama mampet sampai kamu saja. Tapi kok harus bisa alirkan. Jadi kasih juga dialirkan, uang dialirkan, itu semua dialirkan. Tidak seperti laut mati, karena laut mati itu tidak pernah bisa mengalirkan apapun yang mengalir ke situ. Maka dia jadi laut mati. Laut mati kan tempat terendah di dunia, 427 meter di bawah permukaan bumi. Tempat yang paling rendah di muka bumi. Sana, dia tidak mengalir lagi kemana-mana. Hanya menerima aliran dan tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa mengalirkannya kemana-mana. Kita disayang Tuhan, tapi sayang istrinya susah. Kita disayang sama Tuhan, tapi sayang suaminya susah. Itu kelompok laut mati, saudara. Kalau laut mati itu saudara coba nyebur, babak belur. Begitu blung, gitu dorong saudara ke atas, ngapung. Nggak bisa berenang di situ, saudara. Kenapa? Karena kakimu akan naik ke atas begini. Kan biasanya orang berenang kakinya begini nih. Nanti dia gini ke atas gimana? Nanti coba makanya pergi istirahat terus nyebur. Itu kena mata minta ampun dah perihnya, saudara. Ya, tapi wah pakai dia punya garam itu luar biasa, saudara. Ya, saya biasa kalau ke sana tuh mesti mandi puas-puas ambil garamnya taruh, dia terus baru disiram kembali. Itu memang luar biasa garamnya itu, ya, untuk kesehatan kulit, saudara. Oke, kita lanjut. Yang kedua, dengan apa kulelahkan? Karena engkau dan saya ini tidak ngerti. Disuruh apa sama Tuhan itu, merasa itu sekedar perintah. Merasa itu sekedar tugas. Sehingga lelah Tuhan.
Padahal nggak ngerti kalau engkau masih kecil, seperti tadi saya singgung di radio juga. Kalau kita masih kecil disuruh sekolah itu rasa beban loh. Nggak enak loh pergi sekolah tiap hari. Padahal saudara dan saya sekolah itu apa? Untuk jadi pinter. Nggak ada orang tua bilang kamu sekolah karena besok aku tua, tugasmu memberi makan aku. Ada orang tua mikir gitu? Nggak itu. Orang tua mikir supaya kamu pinter, betul? Supaya besok penghasilanmu bagus dan lain-lain loh. Nggak ada orang tua kasih tugas, kamu sekolah, nanti papa sudah tua, mama sudah tua, supaya nanti kamu piara kami, begitu. Nggak ada kan? Tapi karena anak kecil nggak mengerti disuruh sekolah. Ini loh saudara, jadi pengertian kita tentang perintah Tuhan, hukum Tuhan, itu seringkali, aduh Tuhan, enak hidup yang nyaman-nyaman, enak hidup. Makanya di Alkitab, kitab Wahyu itu di zaman akhir nanti ada lawlessness bahasa Inggrisnya. Tidak adanya hukum dan aturan, semua liar. Nggak ada diajar firman, nggak mau belajar, diajar pengajaran, malas, maunya apa? Maju, doakan, nubuatkan. Terus saudara-saudara tabur. Itu yang menjadi penghalang doamu. Saya memberitahu saudara, memberikan uang itu gampang. Memberikan diri ini untuk nurut Tuhan itu paling sukar. Ya, uang gampang, ada uang kasih, gampang. Tapi kalau kita suruh berubah, susah. Mending kasih uang, nggak usah berubah. Dan selama ini diajar kasih uang aja, nggak ada perubahan. Kasih uang aja, kasih uang aja. Ya, makanya kita nggak ada edarkan persembahan, nggak ada pungut persembahan, nggak ada. Ya, supaya saudara tahu Tuhan tuh nggak butuh uangmu, Tuhan butuh engkau. Dia maha kaya, dia punya semua, mana butuh uangmu? Baik, terus lihat lagi saudara. Dengan apa telah aku kelelahkan? Jadi Tuhan tanya, Tuhan tuh bingung loh, kenapa sih kamu lelah? Kenapa sih kamu lesu? Kenapa kamu jenuh? Kenapa? Tuhan sendiri bingung. Lihat, bagaimana Tuhan bisa nggak ngerti loh? Aneh. Ya, karena Tuhan tuh bohwat, tahu nama bohwat? Udah habis akal lah sama anak ini. Dilembutin ya tetap nggak berubah, dikerasin tetap nggak berubah, bohwat. Dulu diberkati, tambah rusak. Sekarang Tuhan stop untuk belajar lagi, diulang lagi supaya disiapkan untuk diberkati kembali. Nggak ngerti-ngerti dan ngamuk, mau diapain gitu loh. Itu namanya bohwat. Jadi nggak ngerti dan nyerah dah. Itu loh saudara. Makanya Tuhan bilang, dengan apa aku susahkan kamu itu, dengan apa? Aku lelahkan dengan apa? Karena Tuhan adalah bohwat sama kita. Ketika orang Israel dibawa pergi ke Kanaan, Tuhan tuh punya rencana. Bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tapi juga menyelesaikan masalah-masalah sepanjang umur hidup kita. Itu loh saudara. Sepanjang umur hidup kita mau diselesaikan, bukan hanya bebas dari Firaun, tapi tetap di Mesir. Kita bebas, toh selesai, sudah saya cuma Tuhan tolong saya saja selesai. Itu saja saya mau. Masalah mau nurut Tuhan, mau ngerti hukum Tuhan, enggak. Saya cuma minta tolong. Pertolongan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan rencana-rencana Tuhan. Jadi jangan hanya mau ditolong dan tidak peduli rencananya. Jangan hanya mau diberkati, tidak peduli kehendaknya. Makanya kalau dia hanya Tuhan bebaskan dari penjajahan, gampang ganti Firaun dengan yang baik sama orang Israel. Selesai, sudah, tetap tinggal di Mesir. Tapi kenapa perlu dibawa keluar? Apa Tuhan nggak bisa mengganti Firaun? Apa Tuhan nggak bisa ganti? Saya tanya ulang. Bisa. Apa Tuhan nggak bisa rubah hati Firaun jadi lunak? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena Tuhan itu mau membuat apa? He solved the problem once for all. Jadi dia selesaikan sekaligus semua, bukan cuma satu. Karena kalau Firaun diganti, orang Israel tetap di Mesir. Hidup mereka tidak pernah menjadi umat yang berkenan sama Tuhan. Hidup mereka tidak pernah ngerti hukum Tuhan. Iya tuh, mereka umat Tuhan, tapi tidak pernah ngerti hukum Tuhan. Tidak pernah tahu hukum Tuhan. Maka di padang gurun Tuhan turunkan hukum-hukumnya. Umat yang tanpa hukum. Umat yang tanpa peraturan. Umat yang tanpa ibadah. Kembali kemari. Banyak orang cuma pasien, tolong doakan. Tolong doakan. Kan tidak mau dengar firman, tidak usah. Tidak mau dengan pengajaran, cari orang lain. Kami bukan dukun Kristen. Ya, kami pasien kan diurapi. Saya diurapi. Urapan itu tidak bisa dipakai untuk menuruti kehendakmu. Urapan itu dipakai untuk membuat engkau nurut kehendak Tuhan. Itu bedanya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang sudah kulakukan kepadamu, kata Tuhan. Apa sih perbuatan Tuhan itu yang bikin kita lelah? Enggak ada. Justru dia mau latih kita, dia mau didik kita. Terus dia mau mempersiapkan kita. Ketika masuk Kanaan, kita punya kelakuan layak untuk tetap tinggal di Kanaan. Tidak kemudian karena melanggar, kemudian Tuhan buang kita keluar dari Kanaan. Ingat di kitab Yeremia? Mereka buat dosa. Tuhan keluarkan mereka dari tanah perjanjian, mereka dibuang ke Babel. Tuhan mau didik kita supaya kalau aku berkati engkau, aku tidak akan ambil lagi seumur hidupmu. Kalau aku angkat engkau, aku tidak akan turunkan dan rendahkan engkau lagi seumur hidupmu. Itu kan rencananya. Bukan kita dibikin naik turun. Memangnya main yoyo Tuhan tuh. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan bilang terima kasih Tuhan.
Kau tidak hanya mau menyelesaikan masalahku satu itu saja, tapi engkau mau menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul sepanjang umur hidupku. Kau mau latih aku untuk tidak buat masalah. Kau mau latih aku untuk sepenuhnya hidup dalam kehendakmu. Kau mau berlatih aku untuk hidup sepenuhnya dalam rencanamu. Sehingga aku aman seumur hidup. Jadi itu bukan cuma jalan sembarangan ditolong. Bikin lagi sembarangan nanti ditolong. Bikin lagi sembarangan nanti ditolong. Gitu muter-muter terus tidak ada penyelesaian. Once for all. Saudara, sekali aja. Untuk semuanya. Yuk kembali ke sini. Kalau saya lihat saudara dalam masalah, saya senang kok terus terang. Ada bantuan kayak ya ada. Karena saya mengerti masalah itu bisa lebih merubah kita daripada berkat. Sekarang saudara sudah diberkati. Betah saudara doa berjam-jam ketika banyak berkat? Nah betah pasti. Iya kan? Ketika semuanya engkau diberi, paling terima kasih Tuhan. Terima kasih sebulan. Habis itu mana ada lagi terima kasih. Minta kepingin lagi yang lain. Kepingin lagi yang lain. Kepingin lagi yang lain. Saudara, kalau kita mengerti maka bilang terima kasih. Proses sakit, sangat sakit. Sangat sakit. Saudara, ketika saya diproses bukan hanya hilang kedudukan, hilang jabatan, ya kan, hilang harga diri, semuanya hilang. Semuanya bersih, semuanya kembali, kalau orang bilang tateling, kembali back to square one, kembali ke nol. Nol. Dulunya keren. Di Singapura siapa yang pernah ke reverse? Itu nganggur di reverse kerjaannya. Paling suka saya di long barnya tuh. Santai. Menikmati hidup masih umur 20-an. Terus kalau pergi makan di mana? Aku udah makan tempat umum, aku makan di members club. Punyanya bos-bos Singapura. Kalau dulu saudara sebelum ada apa namanya? Marina Sen. Dulu masuk ke Marina itu masih ada stikernya. Gak sembarang. Saya masuk, kenapa? Yang nyetirin saya itu direktur bank. Bank terbesar nomor 4 di Asia zaman itu. Keren pergaulannya. Jet set. Keren hidupnya. Terus diproses Tuhan tidur di koran. Kenapa sudah diangkat terus tidur di koran? Karena nggak siap waktu diangkat. Hidupnya rusak. Hidupnya tambah tidak berkenan. Pergi gereja, pergi hari Minggu. Malam Minggu saya pergi diskotik. Biasa. Masih muda, ganteng, uang banyak. Itu godaan. Terus gimana? Ya sudah tahu anak muda punya dosa kan tak jauh-jauh dari putar-putar ke situ-situ saja. Tuhan bilang, nah ini berarti belum siap. Berkat menjadi kutuk. Nah terpaksa malah Tuhan telepon bagian dinas pendidikan surga. Ini anak masukkan sekarang ke sekolah. Seret masuk sekolah. Saudara. Terus sudah itu apa? Ya sudah kalau udah sekolah dianggap lulus loh. Padahal nilainya banyak jelek, cuman dianggap. Karena kan dia bapak. Ya sudahlah, cincai dikit gitu loh bapak di surga, cincai dikit gitu loh. Dianggap lulus terus sudah tuh, ya sudah tuh. Sekarang melangkah hati-hati, sekarang berjalan hati-hati. Enggak lagi sembarangan. Gitu loh, lihat nih Meli, enggak berani lagi Tuhan, enggak. Kalau dulu, harus dapat. Tuhan bilang, anak ini enggak beres. Memang dia punya keinginan kuat, harus dapat. Tapi yang salah dia harus dapat. Sekarang aku mau rubah supaya harus dapat yang benar. Loh, keinginannya kuat, sekarang dirubah sama Tuhan. Nah, rubah arah ini setengah mati, saudara. Setengah mati. Ayolah menikmati saudara masa-masa padang gurun. Justru di padang gurun kau merasa Tuhan paling jauh dari engkau. Justru di situlah dia paling dekat dengan hidupmu. Karena dia memperhatikanmu, mendidikmu secara pribadi. Itu perhatian fullnya Tuhan kepadamu di padang gurun. Ketika orang Israel menyeberang sungai Yordan tidak pernah ada mujizat lagi. Di padang gurunlah semua mujizat itu terjadi. Cuman suakit. Karena dibentuk ulang. Karena rusak waktu diberkati. Sekarang saya mau tanya siapa di sini waktu diberkati baik aja hidupnya, ngaku. Pasti sadar, dulu saya waktu diberkati begini, ya toh? Agak diam. Mungkin ada bilang, saya tidak boleh bilang iya Pak, istri saya pasti kepahitan. Karena itu saya lakukan, saya sakiti dia dan lain. Coba lihat satu sama lain. Belum siap diberkati. Ya, jadi, ayo mau dipersiapkan untuk diberkati. Ya, makanya kalau kita siap Tuhan beri. Kalau kita dianggap siap Tuhan adakan. Ketika Yusuf sudah beres hatinya, sudah bersih hatinya Tuhan angkat. Ketika ketemu saudaranya, tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada keinginan dendam, tidak ada bahkan mengingatkan saudaranya. Dulu apa yang kau perbuat padaku, tapi aku ampuni lu.
Tidak ada ingat sedikit pun dia tidak pernah singgung. Kalau kita, singgung melulu. Dulu kamu gini, dulu kamu gini, dulu kamu, betul. Beres hatinya sama Tuhan. Tidak pernah dia bilang dulu kamu jual aku. Dan makanya, lihat sekarang. Aku percaya sama Tuhan, aku diangkat lebih dari kamu. Tidak ada kan ngomong gitu? Tidak ada sedikit pun saudara bekas luka batinnya ketika dia ketemu sama saudara ya. Dari omongannya kita bisa lihat tidak ada luka batin sama sekali. Tidak ada juga perasaan bangga. Ya kan? Karena aku menderita, maka aku diangkat Tuhan. Kamu hidup enak di Kanaan, maka enggak diangkat Tuhan. Enggak ada itu. Bukan masalah saudara menderita terus saudara diangkat Tuhan. Saya menderita, saya diangkat Tuhan. Enggak, itu masalahnya. Masalahnya cuma mau dididik Tuhan atau enggak, bukan masalah menderita atau enggak gitu. Sudah hampir jam, kita akan cepat. Ya. Jawablah aku. Sekarang Tuhan nunggu jawabanmu dan jawaban saya. Jawab aku, kata Tuhan. Aku bikin apa? Ya aku nunggu Tuhan. Loh. Engkau nunggu aku. Engkau berharap padaku. Engkau percaya janjiku. Terus engkau merasa itu namanya menunggu. Saya akan buka saudara ya. Hal ini pernah saya khotbahkan dulu. Menunggu Tuhan itu ada 4 arti di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, silence. Benar-benar tutup mulut, benar-benar diam. Terus engkau merasa itu namanya menunggu. Saya akan buka saudara ya. Hal ini pernah saya khotbahkan dulu. Menunggu Tuhan itu ada 4 arti di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, silence. Benar-benar tutup mulut, benar-benar diam. Itu artinya. Menunggu Tuhan itu tidak terus minta, berseru sakit, berseru cepat, tapi diam. Aku menyerah pada kehendak-Mu. Aku menyerah kepada waktu-Mu. Silence. Tidak lagi teriak terus, ngomong terus, minta terus, tapi diam benar-benar. Itu arti menunggu yang pertama. Saudara. Jadi, terus kalau diam gini ngapain sih? Kita ada latih kan sering doa malam, diam. Ngapain? Menunggu Tuhan bicara, memberi kesempatan dia berbicara. Kalau nunggu. Kita amin. Loh. Selalu komunikasi satu arah seperti ngomong ke pembantu. Dah. Kita ngomong ke bawahan kita. Kita tidak pernah ngomong kepada Pak Direktur gini, terus nunggu apa respon Pak Direktur, perintah Direktur, tidak pernah. Itu masalahnya. Itu problemnya. Jadi menunggu kalau saudara dan saya ini tidak bisa diam. Ya, tidak bisa diam. Itu bukan menunggu di mata Tuhan. Walaupun sudah 10 tahun kau menunggu janji Tuhan, tapi kalau mulut tidak bisa diam, itu bukan menunggu di mata Tuhan. Karena arti menunggu silence. Benar-benar nggak ngomong apapun, nggak komen apapun, nggak minta apapun, tutup mulut benar-benar. Nah, kalau tutup mulut benar-benar, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Memberi kesempatan Tuhan bicara kepadamu dan kepada saya. Bisa berupa teguran, nasihat, bisa berupa petunjuk, bisa macam-macam. Nggak selalu, aku akan segera menjawab engkau. Masalahmu sudah selesai, kau masuk tahun percepatan. Saking cepatnya tabrakan, habis. Pengajaran yang enak di telinga. Tidak ada percepatan, yang ada tepat waktu. Tuhan tidak akan kecepatan 1 menit atau lebih lambat 1 menit. Tapi ya, bisa tidak cepat? Bisa cepat kalau kita sekolah katakan setahun. Ya, kita katakanlah untuk jadi sarjana harus 4 tahun. Ya kita percepatnya bisa berapa bulan dengan belajar lebih sungguh-sungguh. Iya kan? Bukan berarti tidak belajar terus percepatan dikasih lulus begitu, tidak ada. Yuk kembali ke sini. Jadi arti kata menunggu satu, silence. Tutup mulut. Nggak usah cerita sama orang lain, nggak usah ngeluh sama orang lain, nggak usah ngomel, berhenti, diam. Mingkem. Bisa? Bisa. Jadi berarti apa? Waktu engkau dan saya menunggu Tuhan pasti ada keluhan, ada sensitif, ada mau marah, ada mau ngamuk, ada mau keluar ucapan bikin lega, tapi pasangan jadi nggak lega sama sekali. Tutup. Alias apa? Bisa mengendalikan kemarahan, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan omongan yang tidak enak itu supaya tidak keluar. Itu silence. Jadi kalau sudah nunggu 10 tahun tapi tidak bisa berhenti ngomong, itu tidak ada. Tuhan bilang itu tidak nunggu, nak. Karena arti nunggu itu bukan cuma berharap, ya sudah sekian tahun lah aku nunggu. Tapi ininya nyik itu loh. Bisa ditangkap yang pertama? Oke, yang kedua. Oh, enggak. Ya.
Nanti saudara bisa dapatkan semua ini kalau mau. Ya. Arti kedua daripada menunggu adalah pikiran yang berharap. Pikiran yang berharap. Jadi, ya sih pikiranku ruwet, tapi aku tetap berharap. Iya sih masalah tambah besar, tapi aku tetap percaya. Itu namanya menunggu. Bukan, Tuhan ini tambah susah loh, di mana engkau? Tuhan tanya, nak, kamu kelas berapa? Aku kelas 3 loh, mestinya kamu kelas 6 loh, nak. Gitu loh. Jadi, menunggu itu artinya, di dalam pikiran ini tetap berharap. Jadi, melawan pikiran yang ruwet-ruwet itu, yang gak karuan itu loh, saudara. Aku tetap berharap, aku tetap percaya, aku tetap pegang janji Tuhan. Itu namanya menunggu. The thought of expectation. Tapi kalau kita ruwet, 100 tahun pun itu gak nama nunggu. Terus, supaya bisa pikiran ini tetap berharap gimana? Berdoa yang lama. 1 jam masih mumet, lanjutkan berdoa. 1,5 jam masih mumet, lanjutkan berdoa 2 jam. Masih mumet terus, lanjutkan 3 jam. Sampai tidak mumet. Belajar mengendalikan pikiran. Orang bilang, pasien kok bisa peka, tutup mata bisa dengar. Latihan mengendalikan otakku yang mumet ini. Karena kalau mumet, tidak bisa dengar. Orang mumet itu tidak bisa masuk suara Roh Kudus. Dia harus, Alkitab bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana bisa tenang? Sudah berdoa pun tidak tenang. Doanya tidak berkualitas. Makanya saya sering bilang, kalau saudara tidak bisa konsentrasi berdoa, caranya gampang. Setel alarm. Misalnya sekarang berdoa jam 2 malam. Ya, jam 2 pagi. Saya mau berdoa 2 jam, setel alarm jam 4. Belum bunyi alarmmu terus berdoa, terus nyembah. Belum bunyi nyanyi, belum bunyi muji. Sampai tidit. Tuhan sudah 2 jam, amin. Latih diri, paksa diri. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kita punya diri ini maunya manja tok. Iya kan? Makanya teorinya McGregor kan, teori motivasinya McGregor bilang apa? Teori X dan Y itu, semua manusia itu pemalas. Semua manusia pemalas. Nek bisa dapat uang tanpa kerja, dia lebih enak daripada ambil kerja. Makanya, kalau saudara lihat, ya, kalau kami seperti hamba Tuhan, kami juga punya level-level. Awal kami pelayanan tuh, belum ada pelayanan, belum ada uang. Terus, ada beberapa pelayanan, ada sedikit uang. Terus ketiga, kita mulai banyak pelayanan, ada sedikit uang. Karena belum terkenal, banyak pelayanan, tapi kasih sedikit-sedikit. Terus sekarang, mulai terkenal pelayanan, banyak uang. Karena kalau terkenal, kasih cennya tidak bisa sedikit. Tidak terima dia. Mestinya tebel-tebel. Orang terkenal kok. Terus, sudah itu akan pilih-pilih. Ya, saudara, sudah sampai terkenal, akan masuk sekarang, pilih-pilih pelayanan, ada cenda, ada duitnya berapa, itu dipilih, dipilah-pilah. Kalau yang ngundang ini gede, kalau yang ini xiao chen, ini tak chen. Nah, ini. Akhirnya, ujung-ujungnya, yang tertinggi menjadi hamba uang 100%. Kalau kita tidak sadari. Ya, makanya ada sering orang bilang, pasien, mau minta didoakan, dia pemilik Nah, saya tidak mau sudah. Kalau sudah diembel-embel, dia itu siapa? Enggak, ya cari orang lain sana. Nah perlulah, karena diembel-embel belakangnya itu untuk apa gitu embel-embel. Buat apa embel-embel itu? Pak Asen, dia pemilik hotel Pak Asen. Nggak urusan. Kenapa mesti disebut embel-embelnya dia pemilik apa, nggak urusan. Mungkin saudara bilang ini, kalau orang bilang Gutau, tahu nama Gutau? Apa sih Gutau? Otak apa? Nah, Gutau, saudara. Emang Gutau, hamba Tuhan tuh mesti Gutau. Kenapa? Nggak pakai otak. Mesti nggak pakai otak. Yang dia pakai ini loh, motivasi yang murni, hati yang murni. Gila lu, orang kaya lu tolak. Dia itu pemurah, dia dermawan lu. Gitu loh, kita mesti Gutau, otak lembu. Nggak ngerti apa-apa, pokoknya nggak ngerti aku. Dia mau apa, nggak ngerti, aku nggak urus. Ya, belajar sedikit gitu loh. Ya, casing Samsung isi Nokia. Lihat. Terus yang ketiga. Arti yang ketiga, wait. Memperhatikan, merenungkan, dan mencatat atau mengingat semua. Itu artinya menunggu Tuhan. Berarti apa? Perhatikan kehendak Tuhan setiap hari.
Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan, tidak usah khotbah keras, Pak Hasan, saya sudah susah. Khotbah janji aja, doakan saya. Jangan tegur-tegur saya sudah susah, jangan tambah masalah saya. Berarti tidak menunggu Tuhan. Karena menunggu itu artinya, lihat ya, saya ada, nanti saudara bisa buka kok sendiri. Saya kasih webnya ada, saudara bisa cari sendirilah. Ya, jangan jadi main HP itu, jangan cuma Instagram, jangan cuma Facebook. Ya, belajar Alkitab. Ya, dikatakan apa? The third meaning of wait is to watch, observe, take notice. Jadi, perhatikan benar-benar. Tuhan maunya apa? Apa yang masih keliru? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang masih Tuhan nggak berkenan? Buat observasi. Jangan cuma masalahku itu saja Tuhan itu, tapi tidak pernah mengkoreksi diri. Take notice. Benar-benar rekam, benar-benar masukkan, benar-benar catat, benar-benar terukir. Berarti apa? Dulu saya ditegur begini. Itu sudah lama. Berarti mungkin Tuhan sudah lupa negur saya. Tidak pernah dia lupa. Dia ingat apa yang kita masih kurang. Tidak bisa apa? Kalau kita kuliah pun saudara, kita tidak lulus satu mata kuliah, kita harus ulang lagi. Tidak bisa sarjana tidak lulus satu mata kuliah. Kita pindah pun tetap mata kuliah itu belum lulus, itu lagi harus. Jadi di sini saudara, menunggu itu artinya memperhatikan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Benar-benar merenungkan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Bukan sekedar nunggu. Sudah 8 tahun Pak Hasan saya nunggu, tapi mulut saya selalu, Tuhan, susah ini, Tuhan, ini lama Tuhan. Menunggu artinya silence. Diam. Tidak ada suara apapun. Lihat ketika Yosua disuruh Tuhan kelilingi Yeriko. Apa katanya? Tidak boleh keluar satu kata pun. Diam. Kelilingi. Diam, no comment sama sekali. Betul? 6 hari keliling no comment. Tidak boleh bisik, tidak boleh keluar omongan, tidak boleh sama sekali. Hari ke-7 baru bersorak. Sering kita tidak tahan ketika suruh diam. Sering kita ini tidak tahan ketika bergelora. Ini harus dikeluarkan. Ini harus dilontarkan. Ini harus supaya lega. Kita lega, pasangan kita KO. Betul. Betul. Diajar untuk apa? Telan, timbun itu. Jangan dikeluarkan. Timbun semuanya. Paling bawa dalam doa saja. Engkau tahu hatiku. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Betul? Ya, suamimu kenal engkau tapi sering tidak kenal hatimu. Ya kan, istrimu kenal engkau tapi tidak kenal hatimu. Amin. Tapi mungkin, saya kenal hati suami saya Pak. Aduh minta ampun Pak, hatinya Pak. Misalnya. Halo? Makanya besok kalau anak-anak mau nikah, kok punya anak gadis belum nikah, tanya calon suaminya. Kamu itu lihat uang di mana? Ya, kan qian henta atau kan qian henxiao? Tanya. Kalau dia bilang kan qian henta, jangan kasih nikah. Pelitnya luar biasa. Cekel uangnya tidak akan pernah lepas. Tapi kalau kan qian henxiao enak. Artinya apa? Aku lihat uang itu kecil. Tidak akan pelit orang lihat uang kecil. Kenapa? Makan di sana 2 juta. Biasalah, xiao qian. Makan sana berapa? Gopek. Jangan. Iya tuh, makan soto satu keluarga. Murah, kenyang kok, sama. Itu loh, itu namanya kan qian henta. Saya bersyukur hidup saya dulu dan selalu kan qian henxiao. Tapi salah juga, akhirnya borosnya luar biasa. Tuhan tidak merubahnya, tapi mengaturnya. Jangan gitu, sudahlah, jangan makan steak, amin, empal sama. Susah saudara kalau orang-orang kayak gini nih. Percuma sebenarnya Tuhan kasih dia apapun, dia tidak bisa nikmati. Dia cuma nikmati laporan rekening koran bank. Itu aja, mulai dirubah. Mestinya apa? Kan qian henxiao. Ayo mah, jalan-jalan ke luar negeri. Kemana? Keliling Eropa. Satu orang berapa cepet tiaw? Tidak apa-apa mah. Bawa dah. Lu punya mama, lu punya semua bawa. 3 miliar kok. Misalnya gitu. Kan keren. Betul? Daripada, sudah lama pergi ke Eropa satu orang minimal jiseudia lu kalau 2 minggu. Betul? Lebih enak uang ini jadi modal. Lebih enak uang ini jadi apa? Ya beli bahan. Lebih enak penuhin toko kita. Betul? Ini model-model gini susah, saudara. Kasih hidup 1000 tahun pun dia tidak bisa nikmati. Betul? Percuma. Iya, saudara. Orang tidak bisa nikmati itu. Nikmati
Hidup. Ya kan saya ada undangan lagi pelayanan ke luar negeri. Saya lagi mikir ajak istri saya kan, terus mau pergi negara lain lagi nggak keluyuran gitu loh. Kan biasa saya dari dulu tuh pergi, habis undang hilang dulu, keluyuran ke banyak negara dulu baru saya pulang. Saudara, ya, menikmati. Uang saudara diberi itu bukan semuanya masukkan bank, terus hidup hemat, bukan. Nggak ada tugasmu memperkaya bank, memberkati bank, nggak ada. Nikmati. Nek ada duit loh, nek ada duit jangan ngomong. Saya ngomong yang ada duit. Ya. Saya dari dulu kepengen ajak istri saya keliling Selandia Baru, saudara, dari North Island, South Island. Kalau keliling situ kan mesti pakai camper van. Dia bisa nyetir, tapi SIM-nya A. Kalau saya kan B1. Saudara, memang kan mobilnya agak panjang. VW itu. Panjang dia, karena di dalamnya kan ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, jadi panjang camper van-nya. Cuman saya pikir, aduh nggak asik lah kalau cuma orang dua doang. Saudara, karena Selandia Baru tuh sepinya minta ampun. Saudara bisa naik mobil 1 jam nggak ketemu satu mobil pun. Itu negara sepi banget, tapi indahnya saudara. Ya, kan cuma 9 jam dari sini ke sana. Kalau mau transit Sydney 6 jam, terus dari Sydney 3 jaman. Saya mikir, Tuhan, kalau bisa 2 pasang pergi giliran nyetir. Tapi ya dia masih biasa bawa mobil gede, karena kalau 2 pasang, 2 tempat tidur, mobilnya tambah besar lagi. Kalau dia biasa bawa mobil kecil nggak bisa. Gitu. Saya lagi mikir, mau pulang langsung atau mau pergi jalan-jalan. Itu istilahnya tuh kai xiao qian. Ngerti maksudnya? Uang receh nggak usah dihitung, dipakai gitu loh. Jangan itu udah yang receh-receh, pokok di bawah 50.000, udah pakai jalan-jalan gitu loh. Halo? Nggak ada amin, heran. Ya, 1000-an pun disimpan, namanya. Kapan nikmati hidup? Coba. Yang punya uang saya ngomong, yang punya uang saya ngomong. Nikmati hidup. Saya kalau saudara tanya, Eropa Timur udah keliling saya habis. Apalagi Eropa Barat. Habis enak. Saudara. Ya saya punya foto-fotonya karena ini di negara mana? Aku sedang banyak saya lupa sama sekali di mana. Saking banyak. Enak loh, saudara jalan-jalan kemana-mana tuh santai, bawa ransel. Udah keluyuran. Tapi budak ransel kemudian nginep di backpacker, enggak saya. Nginep hotel bagus tuh, jangan backpacker pelit-pelitan begitu, saudara. Ya yang enak hotelnya, kecuali ya kayak di Paris memang mahal sekali. Ya, 1 kamar kecil sekali kamarnya. Ya, pas 1 ranjang begini 130 euro semalam, saudara. Tapi di pusat kota Paris, dekat sama itu loh, Champs-Élysées. Élysées itu loh kan Champs-Élysées bacanya. Gitu loh, bisa keluyuran di situ, ya, mau beli parfum, itu gitu loh hidupnya. Mesti diajar menikmati hidup. Kok menikmati tabungan, lihat tok. Kalau kau cuma lihat senang sama tabunganmu, istrimu masih sumpek banget. Betul, mah segini loh, mah buat apa? Betul? Enak mah, segini tapi segini pakai. Betul? Segini pakai. Gitu loh. Makanya berhenti sudah pergi Bandungan dulu. Ya, kalau perlu kemana? Ke Gunung Stassenhorn, di Swiss gitu loh. Kan sana banyak gunung-gunung terkenal ya kan? Yang paling terkenal kan Titlis itu. Ya saudara, tapi kan ada Jungfraujoch, ada Stassenhorn, banyak sekali. Saudara. Nanti aturlah rencananya, men. Yuk, kita lanjut. Jadi yang ketiga, benar-benar memperhatikan. Jadi kalau engkau datang dengar khotbah hanya pikiranmu kapan pendeta itu ngomong tentang masalah saya, kapan pendeta itu mendoakan masalah saya, itu bukan menunggu. Karena menunggu itu memperhatikan apa yang mau diperkatakan Tuhan, dengarkan benar-benar apa yang mau diperkatakan Tuhan. Sulit ketika engkau dan saya punya masalah. Karena datang ngoeng masalahnya. Iya, makanya kenapa belum dijawab? Tuhan bilang artinya menunggu itu begini, nak. Kalau engkau tidak sesuai seperti ini bukan nunggu. Selesai dong. Oke. Terakhir. Yang keempat. Arti kata menunggu adalah the fourth meaning of wait is to serve or minister and closely follow the third meaning to watch. Artinya saudara. Sementara engkau menunggu, Alkitab bilang, kalau engkau tidak melayani, to serve and to minister. To serve dan minister berbeda kalau bahasa Inggris. Sama-sama artinya melayani, tapi berbeda. Serve itu melayani, mengambil sikap lebih rendah dari yang dilayani. To minister biasanya sejajar. Itu nilai rasa bahasa.
Kalau engkau tidak bisa merendahkan diri. To serve. Melayani suamimu, melayani keluargamu. Mengambil sikap sebagai orang yang lebih rendah. Iya, aku istri. Aku siapkan makannya yang dia sukai. Itu to serve. Karena dari situlah kata servant. Pembantu, pelayan, hamba. Jadi lihat. Kalau engkau menunggu Tuhan. Tapi engkau tidak mau melayani. Perhatikan, melayani bukan di gereja loh ya. Tapi melayani keluargamu dengan baik. Misalnya sebagai istri. Tuh aku lihat istriku pusing, kasihan dia stres. Ayo ma pergi refleksi yuk. Misalnya. Itu juga melayani. Tapi kalau ma sudahlah suruh Simbo aja pijetin. Hemat mas 90.000 1,5 jam. Ampun dah. Ampun. Ini susah saudara. Saya banyak ketemu orang yang tidak bisa menikmati duit. Dia perlu belajar bagaimana menikmati uang. Ya, makanya kalau pergi Singapura tuh lo di Hotel Mandarin di Parimbo ada restoran Jepang paling enak. Ngantri kalau makan di situ. Pergi situ. Jangan pergi People's Park makan nasi lemak. Ya, pelit banget hidupnya. Ya, oke. Jadi di sini menunggu artinya to serve. Merendahkan diri untuk melayani. Melayani dengan mengambil sikap sebagai orang yang posisinya lebih rendah. Artinya, engkau tidak mengambil posisi lebih rendah. Tapi lebih rendah. Posisi Tuhan bilang to serve. Perhatikan. To serve sama to minister sama sekali berbeda nilai rasa. Jadi lihat di sini. Adakah kemudian ketika kau lihat anakmu, ya biarlah penghasilan saya kadang habis untuk sekolah anak. Jangan terus, papa gini habis loh untuk kalian. Mestinya papa punya uang banyak. Tapi karena pendidikan kalian, papa seperti ini tidak punya tabungan. Engkau tidak mengambil posisi lebih rendah. Loh Pak, Bapak ngajar kita orang tua lebih rendah dari anak. Bukan. Menganggap itu sebagai sebuah pelayanan. Di mana kita sebagai pelayannya. Itu to serve. Jadi, engkau sama istrimu juga mesti to serve. Melayani dia. Ma, rambutmu udah panjang. Ayo ku antar pergi gunting rambut. Jangan bilang, Ma, udahlah gunting gini aja gampang. Ya kan yang murah itu masih ibu-ibu kalau mau ajak anak ke sana kan digunting gini aja gampang sama dia. Pelitnya. Adakah ketika engkau menunggu engkau mau direndahkan? Atau bilang, aku sudah banyak menderita loh. Ikut kamu sudah lama sekali menderita loh. Terus berapa lama lagi kamu bikin aku menderita? Itu tidak melayani. Tapi ya udahlah Pak, kita sama-sama. Terus ya udah. Aku tetap baik, aku tetap ramah, aku tetap melakukan tugasku dengan baik. Itu to serve. Menunggu itu artinya to serve. Not only just wait and expect that everything will be answered shortly. Terus, lihat kata menunggu. To minister. Minister ini baru pelayanan-pelayanan, ngunjungin orang, sakit, doain orang. Itu namanya to minister, not to serve. Jadi lihat, sementara engkau menunggu, jangan terus hanya fokus kepada dirimu sendiri dan hidupmu sendiri. Sering waktu engkau berdoa, Tuhan bilang, doakan orang itu, kunjungi orang itu, berkati orang itu. Padahal engkau sendiri lagi susah. Jangan pernah tolak. Saya sendiri butuh uang Tuhan. Gimana saya bisa kasih orang? Saya sendiri butuh jawaban. Bagaimana saya bisa doakan orang? Stop. Pada saat engkau menunggu Tuhan, fokus hidupmu yang egois itu Tuhanmu hancurkan untuk bisa melihat kehidupan orang lain. Karena selama engkau egois, sekaya apapun engkau akan tetap egois kalau nggak dirubah. Sementara engkau hanya memikirkan kepentinganmu sendiri, diberkati seberapapun engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. To minister. Saya pernah hasilkan sebentar. Ketika saya belum dijawab Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, kunjungi orang itu. Aku sendiri butuh jawaban Tuhan. Kau belum jawab, kok suruh doakan orang. Saya nggak mau pergi. Jawab dulu saya. Ada yang kurang diterima bahasa Indonesia. Ketika Tuhan bilang, datanglah kepadaku, come to me, ya, with the heavy laden dulu. Orang-orang yang punya beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada kalimat yang hilang. Terjemahan lain bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat, belajarlah kepadaku, dan tinggalkanlah pola hidupmu yang egosentris. Itu yang hilang. Cuma mikirkan dirinya sendiri aja. Di rumah tangga cuma pikirkan kau senang, istrimu tidak senang, tidak masalah. Dia istri saya, dia tunduk. Atau istri, tidak masalah. Saya istri, saya yang bawa kekayaan, dia tidak bawa apa-apa. Hanya egois tok. Tapi saya suka memberi. Tujuanmu memberi apa? Untuk mendapat lipat ganda, tetap egois.
Memberi murni, udah tidak harap apa-apa, itu baru murni. Kalau memberi berharap kembali, itu bukan pemberian, itu investasi. Harus bisa dibedakan. Ya, jadi menunggu artinya to serve, to minister, melayani. Aku belum dijawab, tapi Tuhan bisa pakai aku mendoakan orang. Tuhan bahkan bisa pakai aku memberkati orang. Sesudah tahunan aku pulang dari tahun 90, semua tabunganku habis. Tahun 92 kena kebijaksanaan uang ketat, habis tanah yang kubeli di tepi jalan, kupikir cepat laku karena booming tanah waktu tahun 90 itu juga KO. Sisa uangku 125.000 di kantong dari tabungan sekian tahun bekerja. Tuhan tiba-tiba bilang, kamu pergi ke wilayah utara, berdoa, ada keluarga-keluarga. Memang ada keluarga Kristen yang tinggal di pelosok. Pergi sana. Dan uang itu habis. Tidak ada penghasilan. Ada saksi-saksinya, saudara. Hanya sisa 125.000. Dan Tuhan bilang, pergi. Beli bensin sama makan, habis 125.000 jauh waktu itu. Finish semua nol. Aneh tau Tuhan suruh. Tapi kok Pak, bisa begitu? Bisa. Terus makan dari mana? Kan saya tinggal di rumah orang tua saya. Tapi uang kantong sudah habis, tabungan sudah habis. Benar-benar nol semua. Uang sisa terakhir 125.000 saya ingat. Sudah itu tidak ada lagi. Aneh toh? Uang sisa segitu pun Tuhan suruh kasih orang. Dilatih untuk apa? Besok kau pelayanan, kalau kau tidak percaya aku, kamu tidak layak melayani. Aku mau hamba yang percaya sepenuhnya padaku. Sakit, tapi kau sudah terlatih biasa, saudara. Karena kenapa? Latihan. Kalau tidak terlatih, saudara diangkat suruh 50 kilo, bisa mungkin 2 kali. Besok sakitnya seminggu semua. Jadi sekarang kembali ke sini. Kenapa engkau lelah? Karena tidak mengerti arti menunggu. Fokus pada diri sendiri aja. Layani. Tuhan bilang pergi layani orang. Terus rendahkan diri untuk melayani. Iya, dalam kondisi kayak gini. Ya sudah, aku tetap baik. Dalam kondisi kayak gini, aku tetap sabar. Aku tetap mendukung. Itu to serve. Bukan dalam kondisi gini aku nuntut. Aku ngamuk. Itu tidak merendahkan diri. Terus dikatakan. And closely follows the third meaning. To watch. Watch itu mengamati benar-benar, melihat benar-benar. Berarti fokus hanya kepada Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong saya, hanya Engkau yang peduli hidup saya. Jangan pernah mungkin saudara saya, mungkin saya, mungkin kakak saya, mungkin adik saya, mungkin siapa mungkin bisa mau dipakai Tuhan menolong saya. No. Fokus mataku kepada Yesus saja. Memang Tuhan menolong melalui manusia, tapi fokusku hanya kepada Yesus. Tapi kalau fokus mungkin si A, si B, mungkin dia dipakai Tuhan, fokusnya tetap tidak ke Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan aja. Ini PD Tuhan suruh, ya sudah Tuhan adakan. Selesai dong. Gitu aja gampang-gampang, saudara. Ya, oke. Jadi sudah selesai firman Tuhan sampai di sini. Mari Pak Daniel. Ya, yuk dulu. Saya cerita sedikit dulu, nanti Pak Daniel yang lanjutkan. Ya, laporan perjalanan kita ke Kalimantan. Supaya saudara ada gambaran persekutuan kita sedang lakukan apa dan setelah ini akan lakukan apa. Ada videonya tapi gambarnya miring begini. Jadi waktu saya ambil, supaya lebar saya miring begini, ternyata di sini ikut miring, jadi nggak bisa ditampilkan, saudara. Nanti Pak Daniel akan lanjutkan sampai jam 9 terus kita bubar. Ya, ini gerejanya baru dipasang. Ini ada tiruannya yang di penjara itu, rambutnya gundul. Oke. Ya, ini gerejanya kalau malam, lampu sudah ada, kita berikan genset, jadi sudah seterang ini kalau malam. Ya, ini mau dia lagi latihan sebelum mulai ibadah. Ya, ini waktu dipasang. Karena kita tidak punya sinode, jadi gereja ini bergabung dengan sinode ini. Nah, ini saudara pasti kenal, ya kan? Yang dua ini, saudara pasti kenal. Nah, ini pakai speedboat 200 PK, saudara. Ini di rumah jemaat, ya. Kita di rumah jemaat. Ini waktu kita mengungsi. Jadi kami tinggal semalam, terus besoknya air semakin meninggi di kampung itu, kita diungsikan ke bukit. Nah, ini di depan gereja, sebelum dipasang. Pagi kita sampai, ini belum dipasang, tapi kemudian dipasang, ya. Ini perjalanan kita mau berangkat, saudara. Saudara lihat di sini, tidak ada masalah, airnya seperti tenang. Tetapi waktu kami berangkat itu sedang banjir besar dengan gelondong kayu yang begitu banyak. Kita melawan arus, saudara. Memang ada ngerinya waktu itu. Nah, ini di dalam speedboat. Ini gembalanya. Yang sekarang ini gembala pertamanya yang dulu merintis gereja. Ini, jadi kalau saudara lihat, dulu catnya kuning. Kita kirim cat lagi, ternyata dia pakai cat yang di luar supaya sama katanya sama yang di dalam. Ya udahlah. Ya. Ini tambang emas.
Di tepi sungainya ada tambang emas. Ini saudara lihat. Jadi air disedot dari sini naik, ini tambang emasnya. Kalau saudara pergi daerah Katingan, sepanjang jalan saudara akan ketemu tambang emas. Kalau ini agak tidak terlalu banyak. Ya, ini persiapan ibadahnya. Nah, ini waktu kita mengungsi sore. Karena air semakin tinggi, jadi kita mengungsi. Ya, jadi kalau yang gendut-gendut kalau mau ikut, ya agak hati-hati karena itu sempit sekali, saudara. Ya, ini kita mengungsi pakai yang lebih besar. Ya, istilah mereka kalau yang begini namanya ferry katanya. Ya, bukan ferry yang kita pakai nyebrang ke Bali itu. Ya, cuma segini namanya ferry. Nah, ini selesai ibadah. Ya, sebagian jemaat sudah pulang, memang ini lagi para rasulnya yang di depan, saudara ya. Ini waktu pembagian ada kacamata dan pembagian batik ya. Jadi sumbangan dari keluarga Pak Daniel dan Pak Tony. Jadi sudah dibagikan kepada jemaat di situ. Ya, ini tambang emasnya lagi. Yang tertarik invest tambang emas boleh. Di sana emasnya berbentuk nugget bijian. Bukan beri biji-bijian emasnya. Iya. Nah, ini pelabuhan di desanya Longhubung. Jadi sudah turun dari sudah turun dari speedboat. Habis, baik. Itu saudara, ada video ini. Waktu banjir, saudara lihat ini rumahnya. Sudah berapa waktu sebelum kita datang memang sudah seperti itu karena memang banjirnya cukup lama berhari-hari. Dan waktu kita di sana pun air semakin meninggi. Ya, tapi kalau bisa berenang ya enggak masalah lah. Hendaknya langsung jemplung kayak botol, bluk hilang gitu enggak. Ya, oke, sampai di sini ada videonya sebenarnya, ya, tapi videonya miring, saudara. Saya tidak bisa tampilkan nanti otak saudara begini susah. Ya, baik. Jadi itu laporan kita, nanti Pak Daniel yang akan laporkan lebih lengkap dan program kita selanjutnya nanti Pak Daniel yang akan sampaikan. Mari Pak. Ya, kita dari Semarang, Pak Tony dan saya berangkat ke Balikpapan tanggal 13. Kemudian ketemu Pak Asen di sana. Perjalanan dari Balikpapan kita ke Kutai Barat itu 15 jam. Karena jalannya sudah aspal tapi banyak lubang-lubang. Sehingga mobil itu tidak bisa kencang. Tahu-tahu sudah halus, tahu-tahu direm mendadak gitu ya. Karena lubangnya cukup parah. Nah, itu sehingga jalannya itu pelan. Jaraknya sekitar 480 km dari Balikpapan ke Kutai Barat. Kita berangkat jam 4 sore, sampai di sana jam 7 pagi. Kemudian istirahat sebentar. Lalu kita sorenya berangkat ke Longhubung, naik speedboat 2 jam. Ya, tadi ada speedboatnya itu, kita naik speedboat 2 jam. Nah, sampai di sana itu udah mau naik itu banjir semua. Jadi ya terpaksa kita lipat celana, jalan keceh-keceh gitu ya di air. Nah, setelah itu kita pergi ke rumah penduduk, kita nginep di sana. Kemudian kita pergi melihat gerejanya yang sudah direnovasi tadi. Gerejanya itu sungguh luar biasa karena diberikan pinjaman kepada camatnya untuk membuka gereja. Bahkan penduduknya dikejar-kejar sama camatnya. Kapan kamu buka gitu ya. Nah, kemudian kita kirimkan bantuan itu direnovasi. Jemaatnya bersama-sama merenovasi gedung itu. Gedungnya tadinya miring, terus ditarik jadi tegak sehingga layak untuk ibadah. Setelah sampai itu kita sempat meninjau gerejanya, kemudian pulang. Nah, pada waktu pulang terus makan malam, air itu mulai naik. Karena di tempat penduduk itu depannya adalah Sungai Mahakam, belakangnya ada sungai kecil. Sungai kecil itu mulai ngalir dulu, airnya masuk ke dalam. Oh, enggak apa-apa, masih sedikit. Oh, enggak apa-apa lah. Tiba-tiba yang dari Mahakam juga masuk. Dalam waktu singkat, kira-kira mungkin sudah 1 meter itu. Jadi kita enggak bisa apa-apa. Rencananya mau tidur di gereja, akhirnya kita nginap di tempat penduduk itu. Kemudian baru besoknya kita mengungsi naik kapal kecil itu, mereka sebutnya ceknya ya. Nah, kita naik ke sana. Kemudian Pak Hasan melayani beberapa orang di sana dan banyak hal yang disampaikan. Salah satunya yang cukup mengagetkan adalah ada seorang anak kecil itu kalau marah mau bunuh mamahnya. Ternyata setelah didoakan oleh Pak Hasan,
bahwa si bapak ini menyimpan pisau mandau itu golok, dan itu ada isinya. Nah itu didoakan. Anaknya ganteng, kecil, umur 10 tahun, tapi kalau marah mengagetkan. Ya, banyak hal yang terjadi di sana. Dan hari Sabtu itu ada KKR, diadakan KKR sore hari. Karena banjir, jadi ada satu desa yang di sebelahnya yang seharusnya datang, mereka nggak bisa hadir. Jadi yang datang KKR ya warga sekitar itu. Nah kemudian hari Minggu itu kita ibadah seperti biasa. Nah kemudian ada pembagian tadi itu. Setelah ibadah kita kembali ke Kutai Barat. Kemudian di Kutai Barat itu kita menginap beberapa hari, dan pada waktu di Longbung itu kita berdiskusi apa yang bisa kita lakukan di tempat ini, karena tempatnya itu begitu luasnya, tanahnya cukup subur, banyak pisang, banyak tanaman yang hidup di sana. Nah kita berencana untuk memberi pengajaran kepada pendetanya, dan kebetulan pendeta ini juga pernah bertani. Dia pernah bertani, dia pernah mengajar juga. Sehingga kita mempunyai ide untuk mengajar si pendeta ini untuk bercocok tanam. Tahap pertama mungkin memenuhi kebutuhan pribadinya untuk supaya dia bisa makan. Nah, setelah itu berhasil, kita berharap Pak pendetanya itu bisa mulai mengajarkan jemaatnya. Jadi membekali jemaat untuk bertani dengan benar, sehingga mereka mempunyai hasil dan hasilnya itu bisa dijual, sehingga jemaat itu juga ekonominya akan meningkat, karena kasihan sekali di sana itu. Lalu yang kedua adalah kita mau mengadakan PAUD, karena problem di sana nggak ada sekolahan. Maksudnya sekolahan yang layak lah ya. Nah juga untuk anak pendeta ini juga masih kecil-kecil, mau sekolah kemana, bayarnya gimana, itu juga problem. Nah, juga di dalam pembicaraan ternyata ada saudara dari pendetanya itu, Pak, adiknya dia itu juga seorang guru yang mau mungkin terlibat. Nah, kita akan undang mereka ke Semarang untuk kita latih sehingga mendapatkan sertifikasi PAUD secara resmi. Dan mereka bisa buka PAUD di sana. Gedung gereja itu dipakai hanya hari Minggu, dan hari Senin sampai hari Sabtu bisa dimanfaatkan untuk sekolah PAUD itu. Kemudian yang ketiga kita memikirkan air. Ya, kita mandi pakai air yang kalau Pak Asud bilangnya teh tarik. Jadi kalau mau menikmati teh tarik gratis ya ke sana. Mau sikat gigi ya pakai teh tarik, mau mandi ya pakai teh tarik. Ya begitu, sehingga kebutuhan air bersih ini cukup dibutuhkan. Nah, Pak pendetanya ini akan menggali sumur di situ, di sekitar gereja itu, dan nanti airnya itu akan kita lihat, hingga kita akan membuat air isi ulang di sana. Rencananya kita akan bikin air isi ulang, supaya apa? Supaya penduduk juga bisa mendapatkan air bersih yang bisa diminum. Pak pendeta ini juga ngomong, ya ini ada beli jerigenan, tapi seringkali kalau diminum air perutnya sakit. Jadi mungkin ini air yang kurang layak. Nah, kita akan buka air isi ulang itu, selain untuk pemberdayaan ekonomi, dia bisa mendapatkan income Pak pendetanya ini, sehingga dia bisa hidup layak, juga untuk supaya masyarakat di sekitar ini punya air bersih. Yaitu 3 program yang akan dijalankan di sana. Kemudian kita kembali ke Kutai Barat, dan kita melayani juga Pak Hasan banyak melayani orang-orang juga di sana. Salah satunya ini ada seorang bapak yang sudah tua, umurnya sekitar 70 atau 80 saya lupa. Tinggal suami istri berdua, anaknya 6. Anaknya ini tidak ada yang mau merawat bapaknya. Jadi anaknya pergi semua. Bahkan ada satu anaknya yang tinggalnya tidak terlalu jauh,
kita kunjungi ke sana, teman kita salah satu yang tinggal di Kutai Barat, kita tinggal di rumahnya mereka, mau kita kunjungi dan mau dilayani. Dia bilangnya begini, kalau sampai Tuhan datang pun saya nggak mau ketemu bapak saya. Sampai saking kepahitannya seperti itu. Nah, kemudian kita pergi ke rumah bapaknya dan berbicara, dan Tuhan singkapkan banyak hal. Ternyata bapaknya ini seorang yang keras, tetapi dia bilang, saya 50 tahun jadi agama seberang. Kemudian dia sekarang sudah bertobat dan baca Alkitab. Dan bahkan dia banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Alkitabnya itu saya lihat banyak tulisan-tulisannya dia. Kita berikan dia kacamata plus, dan dia senang sekali. Wah, saya bisa baca Alkitab lagi, lebih banyak ya. Nah, kemudian bapaknya ini didoakan, dan ajaibnya bapaknya ini mau minta maaf kepada anaknya. Nah, kita antar bapak ini ke rumah anaknya. Begitu turun, anaknya ini sudah menangis, dan terjadilah satu rekonsiliasi yang baik misalnya. Ya, itu perjalanannya. Kemudian kita balik ke Balikpapan, nyetir lagi ya. Kita berangkat jam 9 pagi, nyampe Balikpapan jam 12 malam. Jadi kalau besok-besok mau ikut ya siap-siap. Apalagi mobilnya itu shockbreakernya mati. Jadi begitu kena begal, grek gitu ya. Lodak gitu. Ya, Pak Tony itu sampai bilang, pantatku sakit banget. Ya. Jadi ya memang begitu. Dan kita tidur itu di lantai, di alas kayu. Mereka rumahnya dari kayu. Kita tidur di kayu. Ya enak aja, enjoy aja. Tetap bisa tidurnya, tetap bisa, yang biasa ngorok tetap bisa ngorok. Tidur kita nyenyak. Dan saya juga ngomong, saya juga bilang, kok makannya juga enak ya di sini. Padahal makanannya sederhana saja, tapi rasanya tuh nikmat. Istri saya sampai ngomong, kamu mungkin lapar kali. Ya bisa juga gitu. Tapi ya menurut saya makanannya itu nikmat. Walaupun kita jauh di sana, tapi ya itu Tuhan tuh ya pelihara. Dan yang ajaib adalah Tuhan mulai buka satu persatu, connecting the dot gitu ya. Kebutuhan ini ternyata, oh saya punya teman. Kebetulan saya punya teman seorang pengajar pertanian, dan saya lihat ini loh fotonya. Mereka namanya Pak Sutimin. Pak Sutimin ini sudah mengajar di keliling-keliling Indonesia melalui gereja juga. Jadi gereja ini punya dana misi, dan mereka punya satu tempat center pelatihan begitu. Mereka mengundang hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan untuk dilatih, di training di pertanian, di peternakan. Setelah itu mereka di follow up lagi. Ada orang yang follow up, sudah sampai di mana pertaniannya, berhasil enggak, gagal, kenapa? Nah itu. Nah kita mau latih hamba Tuhan ini, kita mau minta Pak Sutimin itu untuk mengajar pertanian di sana. Karena kebutuhannya sungguh-sungguh butuh sekali. Dan pertanian ini kita ketemu dengan beberapa orang juga yang ternyata, oh aku punya tanah sekian puluh hektar dan memang kerinduannya di pertanian. Oh ini bisa untuk peternakan ayam dan segala macam. Kemudian tadi baru istri saya tanya temennya tentang jagung. Nah itu dia sudah mau, artinya dia mau menerima berapapun asal adanya cocok. Ya itu yang akan dilakukan, pemberdayaan manusia sehingga mereka boleh meningkatkan sumber daya ekonomi mereka. Ya itu saja Pak Ustaz. Mungkin ada tambahan. Ya saudara, jadi walaupun kita ini cuma persekutuan, ya kita mau bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Ya, tanah mereka sangat luas, kita juga akan berikan mereka traktor. Ya, kita akan berikan traktor karena tidak mungkin mereka itu mengelola tanah yang begitu luasnya hanya dengan cangkul. Ya,
Terus gimana Pak? Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Itu aja. Ya, saya tidak paksa saudara memberi, saya tidak paksa saudara untuk menabur, saya hanya sampaikan. Kalau mau silakan kita semua kerjasama, ya. Kemudian juga Pak Daniel punya teman ternyata salah satu kepala rumah sakit di sini. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi nanti ke wilayahnya suku Dayak Punan. Suku Dayak Punan lebih dalam lagi saudara, ya, lebih dalam lagi masuknya, naik speedboat itu dari Tering sekitar 10 jam. Ya, dan kondisi mereka karena lebih pedalaman lagi, kita akan bawa tim dokter ke sana, termasuk juga akan ada pengumpulan pakaian. Jadi nanti kapan kita, karena proyek kedua kita adalah kita akan pergi ke Pegunungan Meratus di Kalimantan Tengah. Banyak dari mereka sudah percaya Tuhan tapi tidak ada gereja. Jadi bukan saudara pindah-pindahin orang dari gereja A ke gereja B seperti di kota Semarang ini, bukan. Mereka 100% bukan orang percaya sebelumnya. Itu yang saya sampaikan kepada saudara, kita tidak minta uang saudara. Kalau saudara tergerak bisa dikumpulkan. Kalau tidak juga tidak masalah. Ya, kenapa? Kalau itu proyek dari Tuhan, Tuhan pasti kirim dari manapun, kita nggak minta-minta. Ya, buat saya haram kalau minta-minta itu saudara. Cuman kita sampaikan kepada saudara itu, mau boleh enggak, no problem. Kita punya akses ke Tuhan. Tuhan, engkau mau buat gini, ayo. Saya pun kaget saudara ketika kita ke sana, ya, semuanya dibuka. Bahkan kita ketemu dengan kepala dinas, malam itu kita makan bersama. Dan dia dukung benar-benar semuanya. Jadi aksesnya semua sudah terbuka. Ya, dan nanti tinggal kita tunggu benih jagungnya, kita akan kirim ke sana, mereka akan mulai menanam jagung. Untuk sementara, besok saya pergi toko Trubus untuk kirimkan mereka itu berapa benih-benih sayur untuk keperluan mereka sendiri. Tapi nanti yang intensif itu jagungnya. Ya, begitu luas tanah mereka, saudara. Tapi ya kembali keterbatasan mereka dalam hal mau tanam apa, kedua mau dijual kemana kalau berlimpah. Ya, jadi itu saya sampaikan kepada saudara. Nanti proyek ini harus selesai sampai ada air isi ulang di situ, karena mereka tidak pakai galon tapi pakai cirigan 20 liter, cirigan yang segi 4 untuk pergi beli. Dan airnya tidak bagus, saudara. Jadi nanti akan semua dilengkapi. Ya. Terus mereka bergabung dengan satu gereja, tidak masalah, kita tidak bergereja. Jadi mau bergabung mereka kemana, no problem. Yang kita bangun tubuh Kristus, bukan gereja. Pak, kenapa tidak pasang nama persekutuan? Tidak perlu. Kita buat sesuatu tidak cari-cari nama. Ya, kalau saudara cari juga, saya tidak punya kok Instagram, saya nggak punya. Buat apa cari-cari nama? Terus sebutkan pelayanannya apa-apa, buat apa gitu loh. Ya, lebih baik kita cuma dikenal Tuhan aja lah, gitu aja. Ya, besok pengajian Kristus Tuhan bilang, hambaku sini, daripada dia bilang siapa kamu. Diskusi lagi ya dengan saya, dengan Pak Daniel, dengan Pak Tony, karena itu dananya cukup besar, paling nggak 50 juta kalau ke sana. Kita akan sewa boot cukup lama, paling nggak seminggu. Speedboatnya itu yang mahal. Kalau kita naik longboat murah, tapi sampainya kapan? Itu saudara, ya sampai ke sananya berapa hari gitu loh yang jadi masalah. Ya, kita tua di jalan saudara. Jadi mesti pakai speedboat, dan itu mahal kalau speedboat. Dulu kami sewa aja 5 juta. Ya, jadi itu nanti kemudian pengobatan kita akan bawa, kemudian juga pakaian kita akan, karena mereka lebih dalam lagi tinggalnya saudara. Ya, sudah dekat dengan perbatasan dengan Malaysia. Tinggal nyebrang sudah Malaysia saudara. Tinggal akan banyak dana yang dibutuhkan. Kemudian nanti tanggal 15 ya, saya akan diskusi dengan Ci Asyam, kita akan ke sana untuk pelatihan kuliner, pelatihan pengusaha kuliner. Jadi kita akan buat pelatihan di sana sampai mereka bisa mendiri, walaupun ada yang sudah buka catering, nanti di yang pelatihan itu yang ikut ada yang sudah buka catering dan lain-lain. Tapi supaya makanannya benar-benar yang enak. Ya, jadi nanti Ci Asyam sudah pasti, kemudian nanti Ci Ros juga akan mengajar ke situ ya, yang dari Kudus yang biasa juga ikut doa malam kita. Tapi karena kesibukannya usaha bunga ini ordernya terlalu banyak, jadi sering tidak bisa datang doa semalaman. Itu juga akan ikut ya. Saya tidak tahu ini kira-kira Sang Koko juga bisa ikut enggak ya. Nanti kita akan pergi ke sana, saya akan kumpul di Balikpapan karena saya akan berangkat lebih dulu. Mereka akan berangkat hari Senin dari sini, penerbangan langsung ke Balikpapan. Saya berangkat hari Jumat. Senin saya akan jemput di Balikpapan. Ini kita akan berangkat ke Kutai, tapi bukan ke pedalaman yang seperti tadi. Yang besok itu kita hanya sampai di ibu kotanya. Karena kita akan buat itu di ibu kota kabupaten. Sehingga tidak mandi di air yang warna teh tarik itu. Jadi aman, mandinya air bersih. Yang ini jangan khawatir ya. Ada supermarket, ada modern listrik 24 jam. Jadi tidak seperti yang kita lihat. Tapi nanti bulan 8 ya ada lagi pelatihan. Ya, istri saya juga akan melatih ya. Bagaimana buat sancam yang sangat crispy dan lain-lain.
itu terus bikin mie, pangsit mie lengkap dan lain-lain, itu bagian dia, nanti bagi tugas dengan Ci Asyang supaya tidak double ngajarnya. Supaya mereka benar-benar bisa usaha kuliner yang memang bisa dijual, saudara. Bukan yang sekedar ya bisa bikin tapi nggak bisa dijual. Kita akan berikan memang yang benar-benar hauce, saudara ya. Apalagi kalau sencingping belakangnya ya. Ya, jadi itu nanti mungkin bulan 8 kayaknya Cik Winnie mau ikut ke pedalaman yang benar-benar mandi air sungai. Kalau saudara dulu tahun 80-an suka nonton bioskop, saudara pasti pernah nonton film yang namanya Blue Lagoon. Itu yang main Brooke Shields. Saya masih muda waktu itu, saudara. Itu mainnya di situ. Ya, jadi nanti nggak apa-apa. Kan Pak Daniel sudah cerita lengkapnya bagaimana kepada istrinya, jadi istrinya udah nggak takut ke sana. Saudara yang belum dapat cerita ya masih, bayangannya memang dari saya ada buayanya. Ya, kemarin waktu mereka bilang, Pak ini musim babi nyebrang sungai, saudara, karena itu musim migrasinya babi hutan. Jadi ketika babi berenang nyebrang, mereka pakai sampan tombak untuk dapatkan. Tetapi di sungai itu juga banyak buayanya yang lagi nunggu. Ya, jadi waktu dia bilang, Pak pergi nombak, saya sudah kepingin, tapi ada buayanya nggak jadi. Jadi kalau nggak ada oke lah, ya kalau ada nggak jadi, saudara. Ya walaupun saya punya iman ya, tapi kan jangan mencobai Tuhan. Itu ada buaya. Kalau kita tangking buayanya, kalau dia nggak ngerti gimana gitu loh. Ya dia bahasa buaya, kita tangking dipikir malah majulah, telanlah, kan repot. Ya, jadi seperti itu. Nanti bulan 8 kita akan pergi lagi ya. Ciweni akan ikut. Ya, saya dengan istri. Jadi yang bulan-bulan depan tanggal 15 ya, Ci Asyang. Kemudian nanti dari Cik Ros juga mengajar di situ. Jadi nanti kita akan bahas supaya menunya nggak tabrakan, menunya nggak sama. Ya, yang mereka sangat berharap diajarkan itu adalah babi panggang, ya babi hong yang begitu, karena kadang mereka itu kalau pas tugas ke Jakarta mereka makan di restoran Kenanga itu loh, rumah makan Kenanga nasi campur. Siapa yang pernah makan rumah makan Kenanga Jakarta? Nah mereka kepingin yang begitu. Ya, sebenarnya kan tidak sulit, cuman ya mesti ada yang mengajar. Ya nanti kita akan diskusikan menu-menunya sehingga bulan depan dan bulan 8 itu tidak tabrakan menunya, tidak sama. Ya, sehingga bulan 9 kita akan ke sana sudah ada berdiri rumah makan. Ya, karena mereka juga ada yang memang punya modal dan lain, tapi keterampilannya. Ada yang sudah buka catering juga supaya ada restorannya. Ya, sehingga saudara ke sana yang biasa makan enak tuh, yang biasa manja. Kalau kita sih makan apa saja makan, pokoknya dia kencang, saudara. Kalau penginjil itu seperti itu. Karena nanti kalau kita masuk Dayak Punan baru kita harus masuk dalam kondisi lengkap. Pakaiannya apa itu? Ya, nyamuk enggak banyak, adas yang banyak, kalau gigit luka itu loh. Ya, adas kalau gigit guatal minta kayak nyamuk, saudara, tapi lebih jahat dari nyamuk itu loh. Kalau gigit, Jadi kalau nanti mau ikut, nanti kita akan bahas dengan Pak Daniel lagi, ya. Kita memang persekutuan, saudara. Ya. Tapi kita belajar tidak mau menyimpan uang banyak. Ada uang kita keluarkan, ada uang kita keluarkan. Kita nggak takut kalau persekutuan ini tidak mungkin nanti bagaimana bayar sewa tempat ini, bagaimana bayar radio, bagaimana bayar terserah Tuhan. Tapi supaya tahu nggak ada yang gratis, semua kita bayar. Ya banyak pengeluaran, radio pun kita bayar, semua kita bayar kok. Nothing is free in this world. Oke, tapi kita berharap sama Tuhan, nggak kemudian mari kita edarkan persembahan, nggak ada. Saudara mau kasih, bisa transfer ke Edi, bisa transfer ke Imelda. Itu 2 orang bisa transfer ke sana. Terus laporan keuangan untuk Kutai belum selesai karena saya baru kemarin kan sampai, saya belum buat. Kemarin kita pergi itu kira-kira habis hampir 11 juta semua. Ya, yang kemarin kita bertiga itu sewa mobil, kemudian untuk ibadah di situ, karena kan habis ibadah ada makan dan kita datang di situ kita disiapkan makan selama beberapa hari. Jadi kita tidak mau merepotkan, kita kembalikan semua biaya makannya dan lain-lain. Itu tapi semuanya tidak ambil uang kas. Uang kas tidak tersentuh. Uang kas tidak tersentuh, semua kami biaya bertiga. Jadi uang kas untuk pelayanan tidak ada. Jadi kalau saudara mau ikut boleh, tapi ingat kita nggak pakai uang kas. Kalau kita minta ngajar kita tanggung dari uang kas. Jadi jangan kita suruh ngajar suruh bayar lagi, nggak boleh. Itu menyusahkan orang namanya. Ya ada uang kas yang akan kita pakai. Yang lain-lain nanti kita nyusul. Ada sisa uang kas nanti kita akan cari kontraktor yang bagus, yang merek bagus, ya seperti itu. Jadi kita tidak khawatir kurang uang. Loh Pak, ya iman tuh memang harus gitu, tidak khawatir kurang uang. Banyak orang ngajar iman, tapi uang gereja simpen tabung supaya tidak keluar. Dia nggak percaya Tuhan cukupkan. Kita mau praktek tunjukkan kita nggak takut kurang.
Ya, berilah maka kamu tapi dia masuk tok, betul? Masuk tok, enggak bisa keluar. Ini Imelda kan tahu saya pernah diundang. Saya tanya tiket saya gimana. Kalau saya datang di luar jadwal saya PD Semarang kan saya harus tanggung. Tiket saya gimana? Terus penginapan saya gimana? Enggak dijawab, enggak berani. Parah, saudara. Semua mau gratisan. Kalau itu gereja kecil saya akan layani gratis. Kalau gereja besar tolong urus saya punya tiket. Tolong urus saya punya hotel. Jangan mau minta gratis. Ya. Ada kan? Pak Asen diundang ke Anu, saya tanya tiket saya gimana? Nggak jawab. Semua maunya free ya. Bahkan yang gede. Berapa kali saya ngisi di situ pun saya tanya. Saya datang ke Semarang nih tiketnya segini bolak-balik. Itu hitung dari Surabaya loh, bukan hitung dari rumah saya. Kalau hitung dari rumah saya tambah lagi 1 jutaan. Saya hitung saya dari Surabaya aja, saya nggak hitung dari sana. Terus nginep saya gimana? Nggak dijawab, saudara. Itu yang gede situ tuh, yang gede situ. Maunya free aja semua. Lalu mau free tanya orang lain. Kalau lu gereja kecil saya layani gratis, bahkan saya nabur kalau perlu. Wah, gereja gitu besar, masa kita suruh nabur kasih? Itu menggarimi laut. Betul. Tahu karena waktu itu kan dia bilang, ini mau saya bilang di sana apa alasannya? Pak, jemaat kita padahal salah satu raja sarang burung kok di situ berjemaat. Saya tahu. Minta free aja gerejanya. Ya. Oke, jadi sampai di sini ibadah bulan depan sesudah kita pulang dari Kutai Barat. Ya, nanti saudara akan dengar cerita gimana. Ada laporannya nanti, ya ada videonya waktu ngajar masa, ada 20-an orang yang ikut. Ya, kemudian adalah semua laporannya saudara supaya saudara ngerti kita buat apa. Seperti itu. Jadi apron, celemek sudah dikirim. Ya, anduk sudah dikirim supaya profesional latihannya. Ya, jangan terus dia keringetan dia gini-gini, itu enggak higienis. Ya, masih benar-benar seperti cook, walaupun kita enggak belikan dia topinya, tapi benar-benar seperti cook, benar-benar latihan koki. Ya, nanti Cik Asyang ngajar, ya, Cik Ros ngajar, istri saya ngajar, sudah itu baru saya ngajarkan tentang bagaimana menyusun menu, teknik menghitung standar resipi dan lain-lain. Ya, jadi tidak hanya sekedar bisa masak, tapi bisa minimal mengelola sebuah restoran. Ya, kalau perlu nanti kita ngajar sampai cost kontrolnya restoran. Itu kerjaan saya dulu di hotel. Ya, karena kan bekas general manager hotel ini saudara, bukan manajer hotel, general manager hotel dulunya. Ya, jadi cost kontrolnya gimana, cara ngitungnya gimana, cara kontrol dari mulai purchasing, receiving sampai dengan storing, sampai dengan requisition dari ke dapur dan segala macam itu masih ada ilmunya semua. Ya, tapi yang awal kita akan ngajar masak dulu. Sudah itu baru nanti manajemen masak. Supaya benar-benar ya ini memang persekutuan, tapi ini persekutuan plus. Kenapa? Salib gitu loh. Plus kan salib. Ya kan enggak ngambil duit tapi bisa kasih duit, enggak ambil persembahan tapi bisa nabur, gitu loh. Ya sudah, ya nanti kita akan ngobrol sama Cik Asyang lama untuk mengatur menu, terus beli bumbu-bumbu dan lain-lain. Semua akan dibeli di Balikpapan atau di Samarinda. Tidak mungkin dibawa dari sini semua botol-botolan. Ya, saudara yang tergerak menabur, hubungi Edi, hubungi Imelda. Semua uang saudara tercatat dan kami tidak pakai. Tidak ada 1 rupiah yang kami pakai. Semua pesawat kita tanggung sendiri. Saudara, jadi jangan khawatir, wah dia pakai ngelencer uang kita, enggak ada. Ya, yang kemarin kami pergi 3 orang kami bayar semua sendiri bertiga. Enggak ada ngambil uang kas 1 rupiah. Jadi jangan khawatir. Uang kas tetap uang kas. Saudara nabur tetap untuk kegiatan, bukan untuk kami. Enggak ada. Oke? Selamat malam, Tuhan berkati. Sampai ketemu bulan depan.